Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan jet tempur F-16 mendarat di pangkalan Inggris di Alkotiri, Siprus. Dias menegaskan Yunani akan berkontribusi dengan segala cara untuk membela Siprus dari ancaman Iran. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengklaim pangkalan yang diserang sudah tidak digunakan. Kerusakan yang ditimbulkan juga ringan dan tidak ada korban jiwa. Dalam konflik ini, Inggris menyatakan tidak terlibat langsung dalam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Namun, London mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militernya. Adapun pangkalan di Al-Qotiri, Siprus berjarak lebih dari 2.000 km dari Teheran. Serangan terhadap pangkalan itu terjadi saat Iran membalas Amerika dan Israel pasca tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Perancis mengerahkan jet tempur Rafale ke Uni Emirat Arab pada Selasa 3 Maret 2026. Langkah ini diambil untuk melindungi pangkalan militernya di negara tersebut dari potensi serangan Iran. Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noël Barrot menyebut jet tempur nantinya akan menjalankan operasi pengamanan di sekitar pangkalan militer. Perancis memiliki ratusan personel angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat yang ditempatkan di Uni Emirat Arab. Jet Rafale mereka berbasis di pangkalan Dhafra dekat Abu Dhabi. Terkait hanggar pangkalan Perancis di Uni Emirat Arab yang dihantam oleh drone, Barrot masih belum bisa memastikan apakah benar-benar menjadi sasaran. Menurutnya, situasi cukup serius sehingga tidak boleh terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Sebelumnya, Barrot menyampaikan sikap resmi Perancis atas pecahnya perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Prancis siap membela negara-negara Teluk dan Yordania dalam melawan Iran jika diperlukan. Menurut Barrot, ada sekitar 400.000 warga negara Prancis yang tinggal di kawasan tersebut. Tak hanya Prancis, Jerman, dan Inggris juga menyatakan sikap serupa untuk melawan Iran. Iran mengerahkan berbagai macam senjata untuk membalas serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Selain rudal, pesawat tak berawak atau drone jenis Shahid 136 termasuk yang paling banyak digunakan. Peneliti senior di lembaga think tank Stimson Center, Kelly Greco, menyebut penggunaan drone Shahid merupakan bagian dari strategi. Senjata ini punya banyak keunggulan, tapi tergolong murah dengan harga $20.000 atau sekitar 337 juta rupiah per unit. Sementara satu rudal Patriot Amerika Serikat yang dikerahkan untuk mencegat seharga $4 juta atau sekitar 67,5 miliar rupiah. Menurut analisis internal yang dilihat oleh Bloomberg News, persediaan rudal pencegat Patriot Hatar akan bertahan selama 4 hari dengan tingkat penggunaan saat ini. Karena itu, Doha secara pribadi telah mendesak agar konflik segera diakhiri. Iran diperkirakan memiliki sekitar 2.000 rudal balistik setelah konflik tahun lalu dengan Israel. Kemungkinan besar mereka memiliki jumlah drone Shahid yang jauh lebih banyak. Kepala Pertahanan di Bloomberg Economics, Becca Welser, mengatakan Iran mampu memproduksi Shahid dengan kecepatan beberapa ratus unit per hari. Amerika Serikat dan mitra regionalnya terutama menggunakan sistem pertahanan udara Patriot buatan Lockheed Martin. Meskipun Pentagon telah mendorong peningkatan produksi, hanya sekitar 600 rudal pencegat yang dibuat pada tahun 2025. Dengan jumlah yang terbatas tersebut, muncul kekhawatiran bahwa pertahanan buatan Amerika Serikat tidak cukup. Sementara Presiden Donald Trump telah memprediksi bahwa perang akan berlangsung 4-5 minggu atau bahkan lebih. Ribuan warga Iran berkumpul di Minab untuk menghadiri pemakaman massal korban serangan Amerika Serikat dan Israel. Total ada 165 jenazah siswi sekolah dasar dan staf yang dimakamkan pada Selasa 3 Maret. Berpusat di alun-alun kota Minab, warga memberikan penghormatan terakhir kepada ratusan jenazah. Mereka juga meneriakan slogan-slogan yang mengecam Amerika Serikat dan Israel atas hilangnya nyawa generasi penerus Iran. Sementara itu, iring-iringan peti jenazah terlihat dari udara menggunakan sejumlah kendaraan. Warga kemudian bahu-membahu mengangkat peti jenazah untuk selanjutnya dimasukkan ke liang lahat. Isak tangis keluarga mewarnai proses pemakaman tersebut. Adapun serangan terhadap SD Putri di Iran terjadi pada Sabtu 28 Februari. Video yang dirilis Fiori menampilkan gedung sekolah hancur menyisakan puing-puing, sementara banyak jasad siswi yang tertimbun di baliknya. Hingga Selasa 3 Maret, total korban jiwa di Iran akibat serangan Amerika dan Israel mencapai 787 orang.
در شهید تشکر کرد گفت نه زیر بغلای منو کسی نگیر سرم بالاست من پدر شهیدم کنم روزه نخونم ببینم نمیشه پدر مادرای شهدا خانواده‌های شهدا منو خود شما دارید روزه میخونید این بچه ها امروز روزه خوانن من چی بگم خاک بر دهانم خدا لعنتشون کنه. Iran terus melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Terbaru, Garda Revolusi Iran menggempur pangkalan udara Amerika Serikat di Bahrain pada Selasa dini hari waktu setempat. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan situasi mencekam dari dalam kendaraan. Pengemudi menyaksikan bagaimana rudal pencegat bekerja menangkis rudal-rudal Iran di langit. Adapun dalam keterangan resminya, Iran menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di wilayah Sheikh Isha, Bahrain. Serangan itu melibatkan 20 drone dan 3 rudal. Iran mengklaim berhasil menghancurkan markas komando utama di pangkalan tersebut. Pada saat yang bersamaan, ledakan terdengar di Kedutaan Besar Amerika Serikat di kota Riyadh, Arab Saudi. Ledakan itu bersumber dari serangan drone Iran yang kemudian memicu kebakaran. Sementara di Qatar, militer mencegat 2 rudal balistik Iran pada Selasa pagi. Rangkaian serangan ini merupakan balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah memerintahkan personel non-darurat untuk meninggalkan Bahrain, Yordania, dan Irak. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran semakin memanas hingga meluas ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Donald Trump berpotensi mengirim pasukan darat Amerika Serikat ke Iran, padahal pengiriman pasukan darat ke Iran sangat memungkinkan untuk dihabisi oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Hal itu disampaikan Donald Trump melalui pernyataannya pada Sabtu 28 Februari lalu yang mengklaim tidak ragu-ragu mengerahkan pasukan darat Amerika Serikat ke Iran. Pengiriman pasukan darat Amerika Serikat ke Teheran akan dilakukan jika Trump merasa membutuhkannya.
dirinya. Namun pernyataan Trump ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth pada Senin 2 Maret yang mengklaim pengiriman pasukan darat Amerika Serikat ke Teheran merupakan kebodohan. Seorang pakar dari Tiongkok mengatakan Trump sangat bertekad melemahkan Iran. Soal pengiriman pasukan darat ke Iran, pakar Tiongkok menyebut Amerika Serikat memberikan tekanan psikologis bagi musuh. Namun pakar Tiongkok itu memprediksi sejatinya Amerika Serikat belum siap mengerahkan pasukan darat ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar mendapat dukungan dari negara-negara Arab, bahkan mereka yang tadinya enggan bergabung kini justru mendukung Amerika Serikat melawan Iran. Tak hanya itu, negara-negara Arab disebut mengambil peran aktif dalam serangan Amerika Serikat ke Teheran. Hal itu disampaikan Trump pada Senin 2 Maret. Trump mengatakan perubahan sikap mereka terjadi setelah negara-negara Arab menjadi target Iran. Presiden Amerika Serikat mengaku terkejut dengan sikap negara-negara Arab. Pasalnya mereka menyatakan keinginan ikut berperang melawan Teheran. Adapun salah satunya yakni Arab Saudi yang sedang siaga penuh. Tentara Saudi disebut meningkatkan kesiapannya seusai kilang minyak Ras Tanura terkena serangan dari Iran. Arab Saudi turut murka seusai wilayahnya terbakar hebat akibat rudal Teheran. Pemerintah Saudi menyatakan respons militer menjadi pilihan. Hal itu tergantung pada penilaian terhadap pelaku serangan. Iran terus melancarkan serangan hingga menargetkan pemukiman di Beit Shemesh pada Senin 2 Maret. Serangan itu mengakibatkan 9 warga Israel tewas tertimbun. Adapun warga Israel itu tewas saat bersembunyi di tempat perlindungan atau bangker. Iran meluncurkan rentetan rudal balistik mengarah ke Beit Shemesh. Rudal balistik Iran menghancurkan sebuah bangunan tempat ibadah hingga rusak parah. Akibat serangan rudal Iran, 9 warga dilaporkan tewas. Selain itu, serangan Teheran mengakibatkan 40 orang luka parah. Serangan itu merupakan serangan paling mematikan di Israel selama konflik saat ini dengan Iran. IDF menyatakan bahwa kegagalan mencegat rudal yang menghantam Beit Shemesh. Sistem pertahanan udara diklaim sudah diaktifkan di area tersebut, namun pesawat pencegat gagal menembak jatuh rudal Iran tanpa alasan yang jelas. IDF menyebut serangan langsung peluru ledak Iran diperkirakan berbobot 500 kg, sementara Angkatan Udara Israel sedang melakukan penyelidikan terhadap kegagalan tersebut. Amerika Serikat mengakui tak sanggup mengevakuasi warganya dari Israel. Hal itu terjadi di tengah serangan dahsyat Iran ke Tel Aviv. Sementara semua pegawai pemerintah Amerika Serikat di Israel diminta tetap berada di tempat. Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel pada Selasa 3 Maret yang mengatakan Washington tidak dapat mengevakuasi warga negara Amerika Serikat. Hal itu dikarenakan situasi keamanan yang semakin memburuk di Israel. Pasalnya Iran terus melancarkan serangan dahsyat ke Israel hingga warga sipil tewas. Bahkan pemerintah Amerika Serikat mengklaim tidak mampu memberikan bantuan langsung kepada warganya di Israel. Kedubes mengatakan warga Amerika Serikat yang tinggal di Israel menghadapi pilihan yang sangat terbatas. Untuk saat ini, Kedubes Amerika Serikat mengandalkan bantuan dari Kementerian Pariwisata Israel. Adapun bantuan itu berupa layanan antarjemput ke perbatasan Taba sejak Senin 2 Maret. Warga Amerika Serikat yang ingin ditambahkan ke daftar penumpang dihimbau mendaftar melalui formulir evakuasi Kementerian setempat. Iran mengklaim melancarkan serangan membabi buta ke Amerika Serikat dan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran menghancurkan 500 titik militer Amerika Serikat dan Israel hanya dalam 48 jam. Iran mengklaim berhasil mengalahkan musuh dalam pencekatan. Klaim itu disampaikan juru bicara Pusat Koordinasi Gabungan Tentara Iran dan IRGC Ibrahim Solfakhari pada Senin 2 Maret. Ia mengatakan setidaknya 60 target strategis berhasil diserang Iran. Adapun sekitar 500 titik militer Amerika Serikat dan Israel digempur menggunakan rudal balistik. Iran mengklaim pasukannya mampu menembakkan lebih dari 700 drone dan ratusan rudal balistik. Serangan itu dilakukan hanya dalam waktu 48 jam saja. Bahkan Amerika Serikat mengklaim beberapa tentaranya tewas akibat serangan Iran. Hingga saat ini dilaporkan 6 tentara Amerika Serikat dan warga Israel tewas. Sementara Ibrahim mengatakan Pusat Koordinasi Tentara Iran dari IRGC berada di markas besar Qatam Al-Anbiya. Tempat tersebut juga digunakan untuk mengawasi perencanaan operasi militer besar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan tudingan keras terhadap Iran saat berbicara bersama Kanselir Jerman Friedrich Merz di Gedung Putih pada Selasa 3 Maret. Trump menyatakan Iran adalah pihak yang benar-benar jahat. Ia menuduh pemerintahan Teheran melakukan tindakan brutal terhadap warga sipil. Terkait hal itu, Donald Trump tidak memberikan bukti nyata untuk mendukung tuduhan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan juga tidak ada klaim serupa yang secara resmi dilayangkan terhadap pemerintahan Iran. We've seen countries around the world, many of whom don't usually work together, working with the United States on Iran, whether it's Saudi Arabia working with the United States, Israel, Qatari shooting down Iranian aircraft, and we've also seen European countries step up. Why are we seeing such unity around the world against Iran? That's a great point. Look, they're just evil. It's not the politics; it's their whole philosophy. It's their whole where they come from. It's terrible. Where they killed 35,000, I thought it was 32. Now it turns out it's much more than 35,000 people, and in some cases using machine guns with people that have no weapon. They have no weapon, and they're being machine gunned. They're being sniped from buildings. They're hitting the people with snipers right through the eyes. It's just a very evil ideology. And nobody's really seen anything like it. As I said, even the fact that they've attacked all of their neighbors, and the neighbors weren't attacking. They thought they'd maybe sit it out or what. They've hit Qatar, they've hit UAE, they've hit Saudi Arabia, they've hit Oman. They were helping us negotiate. They got hit. Everybody got hit because they're evil. And they're bad. It's a bad seed, and somebody had to do it. Majelis para ahli Iran memilih putra Ali Khamenei yakni Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi berikutnya setelah wafatnya sang ayah. Adapun pemilihan itu berlangsung di bawah tekanan kuat dari Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Dalam hal ini Mojtaba diyakini akan menjadi kandidat terdepan untuk menggantikan Khamenei. Namun para ahli justru memiliki pandangan yang berbeda. Sementara itu rupanya Khamenei tidak memasukkan Mojtaba dalam daftar calon pengganti yang dibuatnya tahun lalu. Diketahui dalam kalangan ulama Muslim Syiah Iran, suksesi ayah ke anak tidak dipandang positif. Dilansir dari iradimtl.com pada Rabu 4 Maret, Mojtaba 56 tahun ialah putra tertua kedua Ali Khamenei. Pihaknya memang dikenal memiliki hubungan yang kuat dengan IRGC. Adapun pria berusia 56 tahun itu bukanlah ulama berpangkat tinggi, bahkan ia tidak pernah memegang jabatan resmi dan tak memiliki peran formal dalam rezim tersebut. Kendati demikian, ia memiliki pengaruh yang sangat besar di balik layar. Pihaknya pernah bertugas di Angkatan Bersenjata Iran selama Perang Iran-Irak. Mojtaba menikah dengan Zahra Hadad Adel pada 2004. Namun sang istri sudah meninggal dunia dalam serangan terbaru Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari. Dilaporkan sekira 2 drone Iran diduga menyerang kantor intelijen luar negeri Amerika Serikat atau CIA di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Senin 2 Maret 2026. Dilansir dari dailymail.co.uk pada Rabu 4 Maret, serangan Iran meruntuhkan sebagian atap stasiun CIA. Bahkan asap dilaporkan terlihat mengepul dari area ruang interior bangunan usai insiden terjadi. Kendati demikian, tidak ada laporan korban yang mengalami cedera. Terkait kejadian tersebut, pihak CIA enggan memberikan komentar soal hal tersebut. Sebagai informasi, serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Jadi setelah operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari lalu. Kementerian Pertahanan Arab Saudi membenarkan hal tersebut. Selesai kejadian, perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Arab Saudi mengeluarkan peringatan keamanan ke warganya. Adapun pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh meminta warga Amerika untuk menghindari area kedutaan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Lalu situasi keamanan di kawasan kini dalam pengawasan ketat otoritas setempat. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte membantah menolak membantu Washington dalam operasi militer Amerika Serikat ke Iran. Ia menegaskan Presiden Donald Trump tidak pernah meminta aliansi NATO untuk terlibat dalam serangan terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan Mark pada Selasa 3 Maret 2026. Dalam video Fiori yang dirilis pada Rabu 4 Maret, Mark Rutte menyebut negara-negara NATO justru memuji serangan dari Washington dan Tel Aviv ke Iran. Bahkan NATO juga mengapresiasi serangan mereka yang berhasil menghabisi nyawa pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei.
Господин Рута, каква е позицијата, ставот на НАТО по последните случувања на Блискиот Исток, односно откако членка на НАТО го нападнира на Иран во заврте со напади на бази на членки на НАТО и каков може да биде одговорот на НАТО доколку состојбата ескалира? Well, maybe if I could start with answering that question, of course NATO is not itself involved, but let's be absolutely clear-eyed on what's happening here. Iran is close to getting its hands on a nuclear capability and on a ballistic missile capability, which is posing a threat not only to the region, the Middle East, including posing an existential threat to Israel, it is also posing a huge threat to us here in Europe. We also know that Iran, as an exporter of chaos, has been responsible over decades now for terrorist attacks, assassination attempts. I can tell you from my own experience in my own country, where members of the Iranian diaspora have been under threat from the Iranian regime. And I'm talking about the regime here, not about the Iranian people. The problem is with the regime. Again, NATO is not involved. I can assure you that NATO will defend every inch of NATO territory. Our military commanders, our men and women in uniform are day in, day out working on that using the 360-degree approach, including any threat coming from terrorism, fighting terrorism also being a core task of NATO. But degrading Iran's nuclear capability, degrading Iran's missile capability, the fact that Khamenei is now gone, who is responsible for only this year thousands, potentially 10,000 of people dying because of the Iranian regime when people were starting to protest against the regime in January. We have seen all that. So I think we are all better off with him gone and with the nuclear and ballistic capability being beaten and degraded as it is as we speak. So you talked about NATO defending its allies, but yesterday you said that NATO will not be joining the US-Israeli campaign in Iran. At the same time, there are mixed messages from the allies. Turkey is not supporting the actions. Spain is not supporting the USA. President Donald Trump asked of NATO to join the operation. You refused. Is there unity among the alliance? The President did not ask for NATO to join, so that's not true. This is clearly a campaign which is led by the US and Israel. And what we are seeing is that many allies are providing key enabling support. That's not being part of the campaign, but when it comes to access, logistics, for example, the Spanish Patriot system in Turkey, defending already for 10 years, key US interests based there in Turkey through that Patriot system. These are all examples of how, as NATO collectively, but first of all, of course, the individual allies, where they have the optionality and the possibility to make bases available, etc., they are doing that. And I feel widespread support in Europe. I was on the phone with many leaders over the weekend and also early this week, and I clearly sensed that taking out nuclear capability, taking out the ballistic missile capability, and also Khamenei gone, this is applauded by many of my colleagues in NATO. Thank you so much. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyatakan dukungan penuh Beijing kepada Iran. Dukungan itu disampaikan dalam percakapan telepon dengan Menlu Iran Abbas Araghchi pada Senin 2 Maret 2026. China menegaskan mendukung Iran dalam mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayahnya di tengah serangan Amerika Serikat dan Israel. Sejak Sabtu 28 Februari, ratusan orang dilaporkan tewas di Iran akibat serangan udara yang menargetkan puluhan titik strategis. Teheran membalas dengan meluncurkan gelombang rudal dan drone ke Israel, sejumlah negara Teluk, serta pangkalan Inggris. Dalam pernyataannya yang dikutip CCTV, Wang Yi mendesak Amerika Serikat dan Israel segera menghentikan operasi militer. China juga memperingatkan agar konflik tidak meluas ke seluruh kawasan Timur Tengah. Dalam pembicaraan terpisah dengan Menlu Oman dan Prancis, Wang menilai serangan tersebut melanggar prinsip piagam PBB. Ia menegaskan negara besar tidak boleh menyerang negara lain secara sepihak. Lebih lanjut, masalah nuklir Iran harus diselesaikan melalui jalur politik dan diplomatik. China menyatakan siap berperan melalui Dewan Keamanan PBB untuk mendorong perdamaian dan menghentikan perang.
Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan gelombang serangan rudal terbaru ke Israel pada Senin 2 Maret 2026. Serangan ini disebut sebagai bagian dari operasi Janji Sejati 4. IRGC menyatakan gelombang ke-10 operasi tersebut menggunakan rudal hipersonik Kheibar Sekam. Targetnya disebut mencakup kompleks pemerintahan di Tel Aviv, pusat militer di Haifa, serta wilayah Yerusalem Timur. Namun, tidak ada rincian resmi terkait kerusakan maupun korban jiwa. IRGC juga memperingatkan warga Israel untuk menjauhi fasilitas militer, pusat keamanan, dan gedung pemerintahan. Mereka bahkan mendesak warga untuk segera meninggalkan wilayah yang disebut sebagai wilayah pendudukan. Serangan ini terjadi di tengah saling gempur rudal dan serangan udara antara Iran, Israel, dan pangkalan Amerika Serikat dalam 48 jam terakhir. Sirine serangan udara terdengar di sejumlah kota di Israel. Otoritas Israel menyatakan sistem pertahanan rudal diaktifkan untuk mencegat proyektil yang masuk. Rudal Kheibar dikenal sebagai salah satu senjata jarak jauh paling kuat milik Iran yang paling ampuh. Rudal ini mampu membawa hulu ledak hingga 1.800 kg dan diklaim bisa menghindari sistem pertahanan seperti Iron Dome. Iran dan Israel saling meluncurkan serangan besar-besaran sejak Sabtu 28 Februari 2026. Serangan Iran dilaporkan menyebabkan jatuhnya korban luka sedang hingga serius. Kementerian Kesehatan Israel melaporkan sebanyak 777 orang telah dievakuasi ke rumah sakit sejak dimulainya operasi. Dari jumlah tersebut, 86 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan unit gawat darurat. 4 orang dilaporkan dalam kondisi serius dan 2 diantaranya mengalami cedera yang tidak secara langsung disebabkan oleh serangan rudal. Sebanyak 20 orang dalam kondisi sedang dan 58 lainnya dalam kondisi ringan. Saat ini 4 orang masih menjalani evaluasi medis. Kementerian juga menyebut puluhan warga mengalami luka saat berlari menuju tempat perlindungan. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah meluncurkan rudal balistik Kheibar dalam gelombang ke-10 serangan. Iran menyebut rudal tersebut menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta lokasi yang terkait dengan Komando Angkatan Udara Israel. IRGC mengklaim serangan itu sebagai serangan terarah dan mengejutkan. Mereka juga kembali memperingatkan warga Israel agar menjauhi fasilitas militer, pusat keamanan, dan gedung pemerintahan. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim telah menghancurkan 11 kapal Iran di Teluk Oman. Dalam pernyataannya, CENTCOM menyebut 2 hari lalu Iran masih memiliki 11 kapal di wilayah tersebut dan kini jumlahnya 0. Amerika Serikat menuduh Iran selama bertahun-tahun mengganggu pelayaran internasional di Teluk Oman. Washington menegaskan akan terus menjaga kebebasan navigasi maritim demi stabilitas ekonomi global. Sebelumnya, AS juga mengklaim meluncurkan serangan ke fasilitas rudal balistik Iran. Detik-detik penyerangannya pun terkuak dalam sebuah video singkat. Video itu dirilis hanya beberapa jam setelah militer Amerika Serikat menyatakan pesawat pembom siluman B-2 telah menggempur instalasi tersebut. CENTCOM menyebut pesawat B-2 dipersenjatai bom seberat 2.000 pon saat menyerang fasilitas rudal yang diperkuat. Dari video terlihat target langsung meledak hebat setelah serangan. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan serangan rudal dan drone besar-besaran ke Israel. Sejumlah laporan juga menyebut pangkalan militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait ikut menjadi sasaran. Rekaman dramatis sebuah rudal milik militer Iran mengejar jet tempur Israel beredar. Momen ini terjadi saat Iran, Israel, dan Amerika Serikat saling meluncurkan serangan balasan sejak Sabtu 28 Februari 2026. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman yang disebut menunjukkan jet tempur mereka menghindari rudal Iran di atas Tehran. Dalam video tersebut, pilot terlihat melakukan manuver tajam saat sebuah rudal melintas di bawah pesawatnya. Namun tanggal dan lokasi rekaman itu belum bisa diverifikasi secara independen. Situasi di Timur Tengah kini semakin mencekam setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi Epic Fury ke Iran. Dalam 72 jam terakhir, konflik meluas dan melibatkan sedikitnya 11 negara. Iran sebelumnya telah memperingatkan akan membalas setiap serangan, tidak hanya ke Israel, tetapi juga ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan Teluk dan Irak. Pada jam-jam awal perang, Iran meluncurkan rudal dan drone ke Israel, UEA, Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Serangan juga menyasar wilayah Kurdi di Irak. Milisi pro-Iran dilaporkan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Irak dan terjadi upaya penyerbuan ke kompleks kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad. Pada hari kedua, Iran memperluas serangan ke Arab Saudi dan Oman. Bahkan Siprus ikut terseret setelah fasilitas militer Inggris itu
di pulau itu dihantam drone. Sementara di Lebanon, serangan udara Israel terus menggempur target yang disebut terkait proksi Iran. Garda Revolusi Iran mengumumkan telah menargetkan pertemuan pasukan Amerika Serikat di Dubai. Serangan dilakukan menggunakan pesawat tak berawak dan rudal. Iran mengklaim lebih dari 160 marinir Amerika Serikat berada di lokasi yang menjadi sasaran di Uni Emirat Arab. Responden Al-Mayadin di Teheran melaporkan sedikitnya 5 titik di wilayah tersebut diserang rudal Iran. Di saat bersamaan, sirine peringatan berbunyi di sejumlah wilayah Israel, termasuk Negev, Laut Mati bagian barat, Dimona, Yerusalem hingga Haifa dan sekitarnya. Media Israel melaporkan adanya serangan langsung di pusat kota. Sementara laporan lainnya menyebutkan sedikitnya 30 ledakan terjadi di wilayah utara serta beberapa ledakan di Yerusalem. Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel menyatakan rudal diluncurkan langsung dari Iran ke arah Israel. Warga diminta segera berlindung di tempat perlindungan. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan 6 tentara Amerika Serikat tewas dalam operasi tempur. 2 lainnya yang sebelumnya hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di fasilitas yang menjadi sasaran serangan awal Iran. Situasi di kawasan Timur Tengah kini semakin memanas. این کار رو کرده همونطور که گفتم در سال 1953 پدر همین فرد رو با کودتا به قدرت رساند. بعدش نمیاد که دوباره این کار رو بکنه. ولی اگر این خانواده و این فرد دموکراسی برای ایران میخواستن بیارن، چرا مردم ایران در سال 1979 اینها رو اخراج کردن؟ و شما به من بگید کدوم ایرانی هست که به دشمن ایران بگه بیا ایران را بمباران کن و به ما تحویل بده؟ آیا اگر کسی درخواست دشمن بکنه که به اندونزی حمله بکنه، شما اون فرد رو اندونزیایی میدونید؟ ما این فرد رو اصلا به حساب نمیاریم و مردم ایران هر چقدر هم که با در مقابل دولت ایران بخوان بعضی مواقع معترض باشن یا به بعضی شرایط اقتصادی اعتراض داشته باشن، قطعاً بدانید که این فرد رو جدی نمیگیرن و حتی دولت آمریکا و دولت‌های دیگر همیشون رو جدی نمیگیرن. لذا اصلا موضوع جدی نیست که بخوان رسانه‌ها بهش بپردازن. Baik, terima kasih. Saya rasa mereka sudah pernah melakukan hal ini pada tahun 1953 melalui sebuah kudeta. Amerika Serikat mencoba untuk menyerang demokrasi di negara kami dengan mengembalikan Shah Iran pada saat itu. Dan apabila memang mereka adalah pihak yang mengharapkan demokrasi bagi Iran, mengapa masyarakat Iran harus turun ke jalanan pada tahun 1979 melalui sebuah revolusi menjatuhkan pemerintahan Shah di sana? Tentu mungkinkah, apakah mungkin terdapat orang Iran yang berharap pengeboman terjadi terhadap negaranya, kemudian mereka menantikan negaranya setelah dihancurkan dan dibom oleh Amerika Serikat diserahkan kembali kepadanya? Apakah ada orang ini bisa dinamakan seorang negarawan? Anggap aja seperti Indonesia. Apakah di Indonesia ada seorang warga negara Indonesia yang mengharapkan adanya serangan terhadap Indonesia? Saya rasa orang-orang seperti itu tidak mungkin dari Indonesia. Kami di Iran, masyarakat negara kami tidak menganggap ada dan tidak menganggap serius orang yang tadi disebutkan oleh wartawan penanya. Mungkin saja di Iran terdapat sebuah ketidakpuasan, sebuah protes dari masyarakat, tetapi pihak yang protes dan tidak puas pun di Iran tidak menganggap orang ini sebagai orang yang serius. Dan saya rasa media juga menganggapnya demikian. Angkatan Udara Israel merilis rekaman serangan terarah terhadap tentara Iran pada Senin 2 Maret 2026. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran yang kini berubah menjadi konfrontasi militer terbuka. Rekaman yang dibagikan pasukan pertahanan Israel atau IDF memperlihatkan sejumlah personel militer Iran berada di dekat peluncur rudal balistik. Beberapa saat kemudian, ledakan terlihat menghantam lokasi tersebut. Menurut militer Israel, operasi ini bertujuan menetralisir sistem pertahanan aktif serta kemampuan peluncuran rudal Iran. Serangan ini disebut sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas. Dalam beberapa hari terakhir, Israel mengklaim telah melakukan sejumlah gelombang serangan udara. Targetnya adalah aset rudal
balistik dan sistem pertahanan udara Iran, termasuk fasilitas yang mendukung pengerahan drone. Sementara Israel menegaskan operasi militer akan terus berlanjut untuk menargetkan infrastruktur yang terkait dengan peluncuran rudal. Iran sebelumnya mengumumkan akan melakukan serangan balasan. Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan 6 tentara Amerika Serikat tewas dalam operasi tempur. 2 lainnya yang sebelumnya hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di fasilitas yang menjadi sasaran serangan awal Iran. Sirine serangan udara terdengar di Tel Aviv, Israel pada Rabu 4 Maret 2026 dini hari. Warga melihat proyektil melintas di atas gedung-gedung tinggi kota tersebut. Iran dan kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon kembali melancarkan serangan rudal ke Israel. Serangan ini terjadi setelah terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sebelumnya, Israel dan Amerika Serikat menggempur sejumlah wilayah di Iran sejak Sabtu lalu. Serangan udara gabungan ini menargetkan lokasi yang disebut terkait program nuklir dan rudal balistik Tehran. Israel dan Amerika Serikat menyebut langkah tersebut sebagai upaya menghilangkan ancaman eksistensial. Hingga berita ini diturunkan, sedikitnya 780 orang dilaporkan tewas di Iran. Data tersebut disampaikan Bulan Sabit Merah Iran. Situasi yang terus memanas juga berdampak pada penerbangan di kawasan Timur Tengah. Sejumlah negara seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menghentikan sementara lalu lintas udara. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran melanggar hukum internasional. Dalam pidato televisi pada Selasa 3 Maret 2026, Macron mengatakan Iran memang memikul tanggung jawab utama. Namun, operasi militer Amerika Serikat dan Israel dinilai dilakukan di luar hukum internasional dan tidak dapat disetujui Prancis. Di tengah konflik yang memanas, Macron memerintahkan kapal induk bertenaga nuklir Prancis dipindahkan dari Laut Baltik ke Mediterania. Pengerahan kapal induk ini dilakukan untuk melindungi aset sekutu. Prancis juga mengerahkan jet tempur Rafale, sistem pertahanan udara dan radar ke Timur Tengah. Prancis juga mengirim fregat ke Siprus, Yunani, menembak jatuh drone di wilayah sekutu Teluk. Selain itu membantu evakuasi warga Prancis dengan 2 penerbangan ke Paris. Langkah ini akan terus dilakukan selama diperlukan di tengah memanasnya wilayah Timur Tengah. Macron menyebut situasi memburuk setelah Selat Hormuz ditutup dan jalur pelayaran penting seperti terusan Suez serta Laut Merah terancam. Ia menegaskan perang berdampak pada harga minyak, gas, dan perdagangan global. Ouverte par les frappes que les États-Unis d'Amérique et Israël ont initiées contre l'Iran, elle s'étend à présent dans la région et emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité de tous. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux et des capacités balistiques inédites, qui a armé et financé des groupes terroristes dans les pays voisins, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, et qui a soutenu le Hamas et a toujours affirmé son objectif de détruire l'État d'Israël. C'est la République islamique d'Iran qui a une nouvelle fois, en janvier dernier, donné l'ordre de tirer sur son propre peuple. Compte tenu de tout cela et des négociations qui ne progressaient plus, les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Face à cette guerre en train de s'étendre et dont nul ne sait dire aujourd'hui le terme, ma responsabilité est d'agir pour protéger notre pays, garantir la sécurité de nos compatriotes et défendre l'intérêt national. Nous avons renforcé la sécurité de nos bases militaires dans la région. 2 d'entre elles ont subi des frappes limitées, ayant causé des dégâts matériels. Et je veux redire ici mon soutien, ma confiance à l'ensemble de nos forces armées. Nous avons aussi renforcé la sécurité de nos ambassades et de nos intérêts présents dans ces pays. Et je demeure particulièrement vigilant sur ce point.
Negara-negara di kawasan Teluk Persia kini berpacu dengan waktu menghadapi gelombang serangan drone dan rudal dari Iran. Meski sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat masih mampu menahan serangan, muncul kekhawatiran soal stok rudal pencegat yang mulai menipis. Pakar rudal dari Universitas Oslo, Fabian Hoffman, memperingatkan intensitas penggunaan interceptor saat ini tidak bisa bertahan lama. Ia menyebut dalam hitungan hari hingga 1 minggu, negara-negara Teluk bisa merasakan kekurangan amunisi. Data menunjukkan skala serangan yang masif. Uni Emirat Arab melaporkan 174 rudal balistik, 8 rudal jelajah, dan 689 drone menghantam wilayahnya dalam 3 hari. Bahrain menerima 70 rudal balistik di Kuwait dan Qatar. Drone Iran juga menyasar fasilitas penting termasuk kedutaan dan pembangkit listrik. Secara teknis dibutuhkan 2 hingga 3 rudal pencegat untuk menghancurkan 1 rudal balistik. Sementara Iran diperkirakan memiliki lebih dari 2.000 rudal jarak jauh. Di sisi lain, stok interceptor negara Teluk disebut terbatas. Namun, UEA dan Qatar membantah kekurangan amunisi dan menegaskan sistem pertahanan mereka masih kuat. Sementara itu, Pentagon juga dilaporkan mulai menipis stok Patriot karena banyak dialokasikan ke Ukraina. Situasi ini membuat negara-negara Teluk mulai melakukan penjatahan penggunaan rudal pencegat. Pada Selasa 3 Maret 2026 malam, Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke Israel, sedang menyasar sejumlah fasilitas militer hingga menyebabkan korban luka maupun tewas di antara tentara pendudukan. Serangan ini merupakan gelombang ke-17 dalam operasi Janji Sejati 4. Garda Revolusi menyebut sejumlah target berhasil dihantam, di antaranya markas Staf Umum Angkatan Darat Israel dan Kementerian Pertahanan di kawasan Hakirya. Serangan juga menyasar infrastruktur di Binai Brak, target militer di Petah Tikva, serta pusat militer di Galilea Barat. Menurut klaim Garda Revolusi, lebih dari 680 tentara Israel tewas atau terluka sejak awal pertempuran. Mereka juga menilai sistem pertahanan udara Israel memiliki celah teknis. Hal itu disebut membuat rudal dan drone Iran mampu menembus hingga ke sasaran strategis. Asap yang terlihat di sejumlah lokasi diklaim sebagai bukti keberhasilan serangan. Militer Iran menegaskan operasi akan terus berlanjut. Serangan disebut sebagai bagian dari upaya melemahkan infrastruktur militer Israel. Juru bicara militer Israel menyatakan Angkatan Udara Israel menyerang fasilitas nuklir bawah tanah Iran pada Selasa 3 Maret 2026. Target disebut berada di lokasi rahasia bernama Minzadeh. Belum ada laporan lebih lanjut terkait kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan itu. Sementara Israel juga mengklaim menyerang sebuah bangunan di Hom. Bangunan itu disebut menjadi lokasi pertemuan untuk memilih pemimpin tertinggi Iran yang baru. Sejak dimulainya operasi penyerangan pada Sabtu 28 Februari, Israel mengaku telah menjatuhkan 4.000 amunisi. Serangan dilakukan dalam sekitar 1.600 sorti di berbagai wilayah Iran. Dalam 24 jam terakhir saja, ratusan jet tempur dan drone disebut melancarkan lebih dari 300 serangan di Iran dan Lebanon. Militer Israel juga mengklaim menyerang sistem komando dan kendali Iran di Hom. Langkah ini disebut untuk melemahkan kemampuan kepemimpinan Iran. Selain itu, Israel mengaku menyerang markas Hizbullah dan pasukan Radwan di Lebanon. Seorang komandan pasukan Quds Iran di Lebanon, Daud Ali-Zadeh, diklaim tewas. Iran kembali menggempur Israel pada Selasa 3 Maret 2026. Serangan menargetkan markas militer hingga Kementerian Pertahanan. Garda Revolusi Iran menyatakan rudal dan drone mereka menghantam sejumlah target militer Israel. Target diantaranya markas Staf Umum Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan Israel di kawasan Hakirya. Serangan juga menyasar Binai Brak, Petah Tikva, serta pusat militer di Galilea Barat. Iran mengklaim lebih dari 680 tentara Israel tewas atau terluka sejak awal pertempuran. Mereka juga menilai sistem pertahanan udara Israel memiliki kelemahan teknis. Hal itu disebut membuat amunisi Iran mampu menembus hingga ke sasaran strategis. Asap yang terlihat di sejumlah lokasi diklaim sebagai bukti keberhasilan serangan. Garda Revolusi menegaskan operasi akan terus berlanjut untuk melemahkan infrastruktur militer Israel. Dalam pernyataan terpisah, Iran juga mengumumkan peluncuran 230 drone serang. Puluhan drone disebut diarahkan ke pangkalan Amerika Serikat di Erbil, Irak. Serangan drone juga diklaim menyasar pangkalan Amerika Serikat di Ali Al-Salem dan Arif Jan, Kuwait.
Iran menyatakan serangan ini merupakan respon atas operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang dimulai sejak Sabtu 28 Februari. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan gelombang ke-13 dalam operasi True Promise 4 pada Senin 2 Maret 2026. Serangan tersebut menyasar sejumlah posisi yang disebut sebagai target musuh dengan menggunakan drone serangan satu arah. Dalam keterangan resminya, IRGC menyampaikan bahwa operasi itu menargetkan pangkalan Korps Marinir Amerika Serikat di Camp Arif Jan, Kuwait. Serangan tersebut disebut sebagai bagian dari respons Iran atas agresi AS dan Israel yang masih berlangsung. Selain di Kuwait, IRGC juga melaporkan serangan terjadi di Bahrain. Fasilitas yang dikaitkan dengan armada Angkatan Laut Amerika Serikat di negara tersebut disebut menjadi sasaran 6 drone serangan satu arah dan dinyatakan hancur. Tak hanya itu, Kantor Hubungan Masyarakat IRGC mengumumkan bahwa sistem pertahanan udara Angkatan Laut IRGC di Bushehr berhasil menembak jatuh drone tipe Hermes 21st di atas wilayah Iran Selatan. Sebelumnya, pada Minggu 1 Maret, Angkatan Darat Iran menyatakan telah mencegat 10 drone canggih melalui jaringan pertahanan udara terintegrasi di berbagai wilayah negara. Sebagian besar drone yang dicegat disebut berasal dari jenis Hermes. Militer Iran juga mengungkapkan bahwa total drone yang berhasil dijatuhkan sejak awal agresi mencapai 22 unit. Arab Saudi mencegat dan menghancurkan 8 pesawat tak berawak di sekitar Riyadh dan Al-Kharj pada Selasa 3 Maret 2026. Informasi tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Arab Saudi dalam keterangan resminya. Pengumuman itu disampaikan tak lama setelah kementerian melaporkan bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh turut menjadi sasaran 2 drone. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran terbatas dan kerusakan ringan pada bangunan. Insiden ini terjadi di tengah gelombang serangan rudal dan drone Iran yang menyasar sejumlah negara Teluk. Serangan itu berlangsung setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran yang dimulai pada Sabtu 28 Februari 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa respons atas serangan terhadap kedutaan AS di Riyadh serta kematian personel militer AS dalam konflik dengan Iran akan segera diumumkan. Ia menegaskan pembalasan tersebut akan diperjelas dalam waktu dekat. Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan melakukan percakapan telepon dengan Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa dalam membahas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pihak Kremlin menyampaikan bahwa Rusia siap memanfaatkan semua peluang untuk menstabilkan situasi di Timur Tengah. Rusia menilai perkembangan terbaru ini juga mengancam keamanan sejumlah negara Arab yang memiliki hubungan persahabatan dengan Moskow. Oleh karena itu, Putin menegaskan kesiapan Rusia untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas kawasan pada Senin 2 Maret 2026. Serangan militer besar oleh AS dan Israel terhadap Iran sendiri diluncurkan sejak 28 Februari. Beberapa kota besar termasuk Teheran menjadi sasaran. Gedung Putih membenarkan serangan tersebut dengan alasan ancaman rudal dan nuklir dari Iran serta menyerukan rakyat Iran untuk menentang pemerintah mereka. Akibat serangan itu, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei beserta beberapa tokoh senior lainnya meninggal dunia. Garda Revolusi Islam Iran pun merespons dengan melancarkan serangan balasan yang menargetkan lokasi-lokasi di Israel serta pangkalan militer AS di Bahrain, Yordania, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab. Dilanjut, Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa kemungkinan pengerahan pasukan darat ke Iran tidak sepenuhnya dikesampingkan. Ia menyebut opsi tersebut akan dipertimbangkan jika diperlukan untuk menghentikan dugaan program nuklir Iran, serta menghilangkan ancaman yang dianggap ditimbulkan oleh rezim tersebut. Di sisi lain, ancaman militer Iran untuk membakar kapal yang melewati Selat Hormuz telah langsung memicu lonjakan harga minyak dan gas di pasar internasional pada Selasa 3 Maret, bahkan menambah ketegangan ekonomi global akibat konflik yang sedang berlangsung. Kelompok perlawanan Islam Lebanon Hizbullah mengumumkan peluncuran serangan pesawat tak berawak yang menyasar posisi militer Israel pada Selasa 3 Maret. Serangan itu disebut sebagai respons atas agresi Israel yang terus berlangsung terhadap wilayah Lebanon. Dalam pernyataan resminya, Hizbullah menyampaikan bahwa operasi itu dilakukan sebagai balasan atas serangan Israel yang menargetkan puluhan kota dan desa di Lebanon. Hizbullah menjelaskan bahwa pada pukul 5 waktu setempat, pihaknya mengerahkan sejumlah drone serangan. Targetnya adalah situs
memutus radar dan ruang kendali di pangkalan udara Ramat David yang berada di wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel. Kelompok tersebut menegaskan bahwa operasi itu diarahkan secara khusus ke target militer. Mereka membandingkannya dengan serangan Israel yang disebut menyasar warga sipil. Hizbullah juga menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari kewajiban mereka untuk mempertahankan wilayah dan rakyat Lebanon, terutama di tengah eskalasi dan pelanggaran yang terus terjadi. Sebelumnya, Hizbullah menekankan bahwa agresi Israel selama sekitar 15 bulan terakhir tidak bisa dibiarkan tanpa respons. Mereka menyebut konfrontasi sebagai hak yang sah dan bersifat defensif dalam menghadapi pelanggaran yang berkelanjutan. Iran secara resmi menutup jalur pelayaran strategis Selat Hormuz. Penutupan itu diumumkan pada Senin 2 Maret 2026 di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Penasihat Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, Brigadir Jenderal Ibrahim Jabari, memperingatkan bahwa setiap kapal yang berupaya melintasi selat tersebut akan menghadapi konsekuensi serius. Ia menegaskan bahwa kapal yang mencoba melewati jalur itu berisiko diserang dan dibakar. Jabari juga menyatakan Iran akan mencegah ekspor minyak dari kawasan tersebut. Ia menegaskan tidak akan ada setetes pun minyak yang diizinkan keluar dari wilayah itu. Selain itu, ia menyebut jaringan pipa minyak juga berpotensi menjadi sasaran. Ia memperkirakan harga minyak dunia dapat melonjak drastis hingga menyentuh $200 AS dalam beberapa hari ke depan apabila situasi terus memburuk. Di tengah memanasnya situasi, harga minyak global memang sudah bergerak naik. Patokan minyak mentah Brent sempat melonjak sekitar 10 hingga 13% dan berada di kisaran 80 hingga $82 AS per barrel atau sekitar Rp1.350.000. Seiring kekhawatiran investor terhadap potensi gangguan pasokan melalui Selat Hormuz, maka dari itu Selat Hormuz yang merupakan jalur vital bagi pengiriman minyak dunia terpaksa harus ditutup. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman terbaru yang diklaim memperlihatkan pasukan Amerika Serikat menyerang sejumlah target di Iran pada Senin 2 Maret 2026. Video tersebut muncul saat Washington, Tel Aviv, dan Teheran saling melancarkan serangan untuk hari ketiga berturut-turut. Dalam tayangan berdurasi singkat itu, terlihat serangan menghantam kendaraan dan persenjataan militer hingga peralatan dilalap api. Namun, tanggal serta lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan melalui platform X tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Melalui unggahannya, CENTCOM menyatakan pasukan AS melancarkan serangan secara presisi terhadap Iran tanpa keraguan. Mereka menjelaskan bahwa operasi Epic Fury difokuskan pada penghancuran rudal ofensif milik Iran. Ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat tajam pekan ini setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan operasi militer bersama terhadap Iran. Presiden AS Donald Trump sebelumnya menegaskan tekadnya untuk melumpuhkan industri rudal Iran hingga tuntas. Sebagai respons, Teheran melancarkan serangkaian serangan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan militer Israel serta instalasi militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Aksi saling serang ini memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di wilayah tersebut. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan akan melakukan pembalasan dan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak akan dibiarkan tanpa hukuman. Serangan balasan Iran terhadap Israel terus berlanjut pasca tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Pada Senin 2 Maret, warga Tel Aviv berlarian mencari perlindungan karena dihujani rudal. Rekaman video yang dirilis Fiori menampilkan suasana mencekam di ibu kota Israel. Warga bergegas menuju bunker sambil membawa barang serta hewan peliharaan. Tak lama kemudian, suara ledakan terdengar menandai pencegatan rudal oleh sistem pertahanan udara. Israel sejauh ini hanya melaporkan sedikit korban jiwa akibat pembalasan Iran. Serangan pada Minggu menghantam kota Beit Shemesh hingga menewaskan 9 orang. Sementara kematian di Iran mencapai 555 orang sejak serangan pertama kali diluncurkan Amerika Serikat dan Israel akhir pekan lalu. Sebagian besar korban adalah anak-anak karena bom menghantam sekolah dasar putri.
Yunani mengerahkan kapal perang dan jet tempur ke Siprus pada Senin 2 Maret kemarin. Pengerahan aset militer ini menyusul serangan drone Iran terhadap pangkalan militer Inggris di Siprus. Menteri Pertahanan Yunani Nikos Dendias mengatakan, masing-masing ada 2 kapal perang dan jet tempur yang dikerahkan. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan jet tempur F-16 mendarat di pangkalan Inggris di Alkotiri, Siprus. Dendias menegaskan Yunani akan berkontribusi dengan segala cara untuk membela Siprus dari ancaman Iran. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengklaim pangkalan yang diserang sudah tidak digunakan. Kerusakan yang ditimbulkan juga ringan dan tidak ada korban jiwa. Dalam konflik ini, Inggris menyatakan tidak terlibat langsung dalam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Namun, London mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militernya. Adapun pangkalan di Alkotiri Siprus berjarak lebih dari 2.000 km dari Teheran. Serangan terhadap pangkalan itu terjadi saat Iran membalas Amerika dan Israel pasca tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Perancis mengerahkan jet tempur Rafale ke Uni Emirat Arab pada Selasa 3 Maret 2026. Langkah ini diambil untuk melindungi pangkalan militernya di negara tersebut dari potensi serangan Iran. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyebut jet tempur nantinya akan menjalankan operasi pengamanan di sekitar pangkalan militer. Prancis memiliki ratusan personel angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat yang ditempatkan di Uni Emirat Arab. Jet Rafale mereka berbasis di pangkalan Dhafra dekat Abu Dhabi. Terkait hanggar pangkalan Prancis di Uni Emirat Arab yang dihantam oleh drone, Barrot masih belum bisa memastikan apakah benar-benar menjadi sasaran. Menurutnya, situasi cukup serius sehingga tidak boleh terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Sebelumnya, Barrot menyampaikan sikap resmi Prancis atas pecahnya perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Prancis siap membela negara-negara Teluk dan Yordania dalam melawan Iran jika diperlukan. Menurut Barrot, ada sekitar 400.000 warga negara Prancis yang tinggal di kawasan tersebut. Tak hanya Prancis, Jerman, dan Inggris juga menyatakan sikap serupa untuk melawan Iran. Iran mengerahkan berbagai macam senjata untuk membalas serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Selain rudal, pesawat tak berawak atau drone jenis Shahed 136 termasuk yang paling banyak digunakan. Peneliti senior di lembaga think tank Stimson Center, Kelly Greco, menyebut penggunaan drone Shahed merupakan bagian dari strategi. Senjata ini punya banyak keunggulan, tapi tergolong murah dengan harga $20.000 atau sekitar 337 juta rupiah per unit. Sementara satu rudal Patriot Amerika Serikat yang dikerahkan untuk mencegat seharga $4 juta atau sekitar 67,5 miliar rupiah. Menurut analisis internal yang dilihat oleh Bloomberg News, persediaan rudal pencegat Patriot Qatar akan bertahan selama 4 hari dengan tingkat penggunaan saat ini. Karena itu, Doha secara pribadi telah mendesak agar konflik segera diakhiri. Iran diperkirakan memiliki sekitar 2.000 rudal balistik setelah konflik tahun lalu dengan Israel. Kemungkinan besar mereka memiliki jumlah drone Shahed yang jauh lebih banyak. Kepala Pertahanan di Bloomberg Economics, Becca Wasser, mengatakan Iran mampu memproduksi Shahed dengan kecepatan beberapa ratus unit per hari. Amerika Serikat dan mitra regionalnya terutama menggunakan sistem pertahanan udara Patriot buatan Lockheed Martin. Meskipun Pentagon telah mendorong peningkatan produksi, hanya sekitar 600 rudal pencegat yang dibuat pada tahun 2025. Dengan jumlah yang terbatas tersebut, muncul kekhawatiran bahwa pertahanan buatan Amerika Serikat tidak cukup. Sementara Presiden Donald Trump telah memprediksi bahwa perang akan berlangsung 4-5 minggu atau bahkan lebih. Ribuan warga Iran berkumpul di Minab untuk menghadiri pemakaman massal korban serangan Amerika Serikat dan Israel. Total ada 165 jenazah siswi sekolah dasar dan staf yang dimakamkan pada Selasa 3 Maret. Berpusat di alun-alun kota Minab, warga memberikan penghormatan terakhir kepada ratusan jenazah. Mereka juga meneriakkan slogan-slogan yang mengecam Amerika Serikat dan Israel atas hilangnya nyawa generasi penerus Iran. Sementara itu, iring-iringan peti jenazah terlihat dari udara menggunakan sejumlah kendaraan. Warga kemudian bahu-membahu mengangkat peti jenazah untuk selanjutnya dimasukkan ke liang lahat. Isak tangis keluarga mewarnai proses pemakaman tersebut. Adapun serangan terhadap SD Putri di Iran terjadi pada Sabtu 28 Februari.
Video yang dirilis Fiori menampilkan gedung sekolah hancur menyisakan puing-puing, sementara banyak jasad siswi yang tertimbun di baliknya. Hingga Selasa, 3 Maret, total korban jiwa di Iran akibat serangan Amerika dan Israel mencapai 787 orang. شما دارید روزه میخونید این بچه ها امروز روزه خوانن من چی بگم خاک بر دهانم خدا لعنتشون کنه. Iran terus melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Terbaru, Garda Revolusi Iran menggempur pangkalan udara Amerika Serikat di Bahrain pada Selasa dini hari waktu setempat. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan situasi mencekam dari dalam kendaraan. Pengemudi menyaksikan bagaimana rudal pencegat bekerja menangkis rudal-rudal Iran di langit. Adapun dalam keterangan resminya, Iran menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di wilayah Sheikh Isha, Bahrain. Serangan itu melibatkan 20 drone dan 3 rudal. Iran mengklaim berhasil menghancurkan markas komando utama di pangkalan tersebut. Pada saat yang bersamaan, ledakan terdengar di Kedutaan Besar Amerika Serikat di kota Riyadh, Arab Saudi. Ledakan itu bersumber dari serangan drone Iran yang kemudian memicu kebakaran. Sementara di Qatar, militer mencegat 2 rudal balistik Iran pada Selasa pagi. Rangkaian serangan ini merupakan balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah memerintahkan personel non-darurat untuk meninggalkan Bahrain, Yordania, dan Irak. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran semakin memanas hingga meluas ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Donald Trump berpotensi mengirim pasukan darat Amerika Serikat ke Iran, padahal pengiriman pasukan darat ke Iran sangat memungkinkan untuk dihabisi oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Hal itu disampaikan Donald Trump melalui pernyataannya pada Sabtu 28 Februari lalu yang mengklaim tidak ragu-ragu mengerahkan pasukan darat Amerika Serikat ke Iran. Pengiriman pasukan darat Amerika Serikat ke Teheran akan dilakukan jika Trump merasa membutuhkannya.
dirinya. Namun pernyataan Trump ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth pada Senin 2 Maret yang mengklaim pengiriman pasukan darat Amerika Serikat ke Teheran merupakan kebodohan. Seorang pakar dari Tiongkok mengatakan Trump sangat bertekad melemahkan Iran. Soal pengiriman pasukan darat ke Iran, pakar Tiongkok menyebut Amerika Serikat memberikan tekanan psikologis bagi musuh. Namun pakar Tiongkok itu memprediksi sejatinya Amerika Serikat belum siap mengerahkan pasukan darat ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar mendapat dukungan dari negara-negara Arab, bahkan mereka yang tadinya enggan bergabung kini justru mendukung Amerika Serikat melawan Iran. Tak hanya itu, negara-negara Arab disebut mengambil peran aktif dalam serangan Amerika Serikat ke Teheran. Hal itu disampaikan Trump pada Senin 2 Maret. Trump mengatakan perubahan sikap mereka terjadi setelah negara-negara Arab menjadi target Iran. Presiden Amerika Serikat mengaku terkejut dengan sikap negara-negara Arab. Pasalnya mereka menyatakan keinginan ikut berperang melawan Teheran. Adapun salah satunya yakni Arab Saudi yang sedang siaga penuh. Tentara Saudi disebut meningkatkan kesiapannya seusai kilang minyak Ras Tanura terkena serangan dari Iran. Arab Saudi turut murka seusai wilayahnya terbakar hebat akibat rudal Teheran. Pemerintah Saudi menyatakan respons militer menjadi pilihan. Hal itu tergantung pada penilaian terhadap pelaku serangan. Iran terus melancarkan serangan hingga menargetkan pemukiman di Beit Shemesh pada Senin 2 Maret. Serangan itu mengakibatkan 9 warga Israel tewas tertimbun. Adapun warga Israel itu tewas saat bersembunyi di tempat perlindungan atau bunker. Iran meluncurkan rentetan rudal balistik mengarah ke Beit Shemesh. Rudal balistik Iran menghancurkan sebuah bangunan tempat ibadah hingga rusak parah. Akibat serangan rudal Iran, 9 warga dilaporkan tewas. Selain itu, serangan Teheran mengakibatkan 40 orang luka parah. Serangan itu merupakan serangan paling mematikan di Israel selama konflik saat ini dengan Iran. IDF menyatakan bahwa kegagalan mencegat rudal yang menghantam Beit Shemesh. Sistem pertahanan udara diklaim sudah diaktifkan di area tersebut, namun pesawat pencegat gagal menembak jatuh rudal Iran tanpa alasan yang jelas. IDF menyebut serangan langsung peluru ledak Iran diperkirakan berbobot 500 kg, sementara Angkatan Udara Israel sedang melakukan penyelidikan terhadap kegagalan tersebut. Amerika Serikat mengakui tak sanggup mengevakuasi warganya dari Israel. Hal itu terjadi di tengah serangan dahsyat Iran ke Tel Aviv. Sementara semua pegawai pemerintah Amerika Serikat di Israel diminta tetap berada di tempat. Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel pada Selasa 3 Maret yang mengatakan Washington tidak dapat mengevakuasi warga negara Amerika Serikat. Hal itu dikarenakan situasi keamanan yang semakin memburuk di Israel. Pasalnya Iran terus melancarkan serangan dahsyat ke Israel hingga warga sipil tewas. Bahkan pemerintah Amerika Serikat mengklaim tidak mampu memberikan bantuan langsung kepada warganya di Israel. Kedubes mengatakan warga Amerika Serikat yang tinggal di Israel menghadapi pilihan yang sangat terbatas. Untuk saat ini, Kedubes Amerika Serikat mengandalkan bantuan dari Kementerian Pariwisata Israel. Adapun bantuan itu berupa layanan antarjemput ke perbatasan Taba sejak Senin 2 Maret. Warga Amerika Serikat yang ingin ditambahkan ke daftar penumpang dihimbau mendaftar melalui formulir evakuasi Kementerian setempat. Iran mengklaim melancarkan serangan membabi buta ke Amerika Serikat dan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran menghancurkan 500 titik militer Amerika Serikat dan Israel hanya dalam 48 jam. Iran mengklaim berhasil mengalahkan musuh dalam pencekatan. Klaim itu disampaikan juru bicara Pusat Koordinasi Gabungan Tentara Iran dan IRGC Ibrahim Sofakhari pada Senin 2 Maret. Ia mengatakan setidaknya 60 target strategis berhasil diserang Iran. Adapun sekitar 500 titik militer Amerika Serikat dan Israel digempur menggunakan rudal balistik. Iran mengklaim pasukannya mampu menembakkan lebih dari 700 drone dan ratusan rudal balistik. Serangan itu dilakukan hanya dalam waktu 48 jam saja. Bahkan Amerika Serikat mengklaim beberapa tentaranya tewas akibat serangan Iran. Hingga saat ini dilaporkan 6 tentara Amerika Serikat dan warga Israel tewas. Sementara Ibrahim mengatakan Pusat Koordinasi Tentara Iran dari IRGC berada di markas besar Qatam Al-Anbiya. Tempat tersebut juga digunakan untuk mengawasi perencanaan operasi militer besar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan tudingan keras terhadap Iran saat berbicara bersama Kanselir Jerman Friedrich Merz di Gedung Putih pada Selasa 3 Maret. Trump menyatakan Iran adalah pihak yang benar-benar jahat. Ia menuduh pemerintahan Teheran melakukan tindakan brutal terhadap warga sipil. Terkait hal itu, Donald Trump tidak memberikan bukti nyata untuk mendukung tuduhan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan juga tidak ada klaim serupa yang secara resmi dilayangkan terhadap pemerintahan Iran. We've seen countries around the world, many of whom don't usually work together, working with the United States on Iran, whether it's Saudi Arabia working with the United States, Israel, Qatari shooting down Iranian aircraft, and we've also seen European countries step up. Why are we seeing such unity around the world against Iran? That's a great point. Look, they're just evil. They're it's not the politics; it's their whole philosophy. It's their whole where they come from. It's terrible. Where they kill 35,000, I thought it was 32. Now it turns out it's much more than 35,000 people, and in some cases using machine guns with people that have no weapon. They have no weapon, and they're being machine gunned. They're being sniped from buildings. They're hitting the people with snipers right through the eyes. It's just a very evil ideology. And nobody's really seen anything like it. As I said, even the fact that they've attacked all of their neighbors, and the neighbors weren't attacking. They thought they'd maybe sit it out or what. They've hit Qatar, they've hit UAE, they've hit Saudi Arabia, they've hit Oman. They were helping us negotiate. They got hit. Everybody got hit because they're evil. And they're bad. It's a bad seed, and somebody had to do it. Majelis para ahli Iran memilih putra Ali Khamenei yakni Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi berikutnya setelah wafatnya sang ayah. Adapun pemilihan itu berlangsung di bawah tekanan kuat dari Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Dalam hal ini Mojtaba diyakini akan menjadi kandidat terdepan untuk menggantikan Khamenei. Namun para ahli justru memiliki pandangan yang berbeda. Sementara itu rupanya Khamenei tidak memasukkan Mojtaba dalam daftar calon pengganti yang dibuatnya tahun lalu. Diketahui dalam kalangan ulama Muslim Syiah Iran, suksesi ayah ke anak tidak dipandang positif. Dilansir dari iradi.mtl.com pada Rabu 4 Maret, Mojtaba 56 tahun ialah putra tertua kedua Ali Khamenei. Pihaknya memang dikenal memiliki hubungan yang kuat dengan IRGC. Adapun pria berusia 56 tahun itu bukanlah ulama berpangkat tinggi, bahkan ia tidak pernah memegang jabatan resmi dan tak memiliki peran formal dalam rezim tersebut. Kendati demikian, ia memiliki pengaruh yang sangat besar di balik layar. Pihaknya pernah bertugas di Angkatan Bersenjata Iran selama Perang Iran-Irak. Mojtaba menikah dengan Zahra Hadad Adel pada 2004. Namun sang istri sudah meninggal dunia dalam serangan terbaru Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari. Dilaporkan segera 2 drone Iran diduga menyerang kantor intelijen luar negeri Amerika Serikat atau CIA di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Senin 2 Maret 2026. Dilansir dari dailymail.co.uk pada Rabu 4 Maret, serangan Iran meruntuhkan sebagian atap stasiun CIA. Bahkan asap dilaporkan terlihat mengepul dari area ruang interior bangunan usai insiden terjadi. Kendati demikian, tidak ada laporan korban yang mengalami cedera. Terkait kejadian tersebut, pihak CIA enggan memberikan komentar soal hal tersebut. Sebagai informasi, serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Jadi setelah operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari lalu. Kementerian Pertahanan Arab Saudi membenarkan hal tersebut. Selesai kejadian, perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Arab Saudi mengeluarkan peringatan keamanan keluarganya. Adapun pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh meminta warga Amerika untuk menghindari area kedutaan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Lalu situasi keamanan di kawasan kini dalam pengawasan ketat otoritas setempat. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte membantah menolak membantu Washington dalam operasi militer Amerika Serikat ke Iran. Ia menegaskan Presiden Donald Trump tidak pernah meminta aliansi NATO untuk terlibat dalam serangan terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan Mark pada Selasa 3 Maret 2026. Dalam video Fiori yang dirilis pada Rabu 4 Maret, Mark Rutte menyebut negara-negara NATO justru memuji serangan dari Washington dan Tel Aviv ke Iran. Bahkan NATO juga mengapresiasi serangan mereka yang berhasil menghabisi nyawa pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei.
Господин Ерута, каква е позицијата, ставот на НАТО по последните случувања на Блискиот Исток, односно откако членка на НАТО го нападнира на Иран во зрте со напади на бази на членки на НАТО и каков може да биде одговорот на НАТО доколку состојбата ескалира? Well, maybe if I could start with answering that question, of course NATO is not itself involved, but let's be absolutely clear-eyed on what's happening here. Iran is close to getting its hand on a nuclear capability and on a ballistic missile capability, which is posing a threat not only to the region, the Middle East, including posing an existential threat to Israel, it is also posing a huge threat to us here in Europe. We also know that Iran, as an exporter of chaos, has been responsible over decades now for terrorist attacks, assassination attempts. I can tell you from my own experience in my own country, where members of the Iranian diaspora have been under threat from the Iranian regime. And I'm talking about the regime here, not about the Iranian people. The problem is with the regime. Again, NATO is not involved. I can assure you that NATO will defend every inch of NATO territory. Our military commanders, our men and women in uniform are day in, day out working on that using the 360-degree approach, including any threat coming from terrorism, fighting terrorism also being a core task of NATO. But degrading Iran's nuclear capability, degrading Iran's missile capability, the fact that Khamenei is now gone, who is responsible for only this year thousands, potentially 10,000 of people dying because of the Iranian regime when people were starting to protest against the regime in January. We have seen all that. So I think we are all better off with him gone and with the nuclear and ballistic capability being beaten and degraded as it is as we speak. So you talked about NATO defending its allies, but yesterday you said that NATO will not be joining the US-Israeli campaign in Iran. At the same time, there are mixed messages from the allies. Turkey is not supporting the actions. Spain is not supporting the USA. President Donald Trump asked of NATO to join the operation. You refused. Is there unity among the alliance? The President did not ask for NATO to join, so that's not true. This is clearly a campaign which is led by the US and Israel. And what we are seeing is that many allies are providing key enabling support. That's not being part of the campaign, but when it comes to access, logistics, for example, the Spanish Patriot system in Turkey, defending already for 10 years, key US interests based there in Turkey through that Patriot system. These are all examples of how, as NATO collectively, but first of all, of course, the individual allies, where they have the optionality and the possibility to make bases available, etc., they are doing that. And I feel widespread support in Europe. I was on the phone with many leaders over the weekend and also early this week, and I clearly sensed that taking out nuclear capability, taking out the ballistic missile capability, and also Khamenei gone, this is applauded by many of my colleagues in NATO. Thank you so much. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyatakan dukungan penuh Beijing kepada Iran. Dukungan itu disampaikan dalam percakapan telepon dengan Menlu Iran Abbas Araghchi pada Senin 2 Maret 2026. China menegaskan mendukung Iran dalam mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayahnya di tengah serangan Amerika Serikat dan Israel. Sejak Sabtu 28 Februari, ratusan orang dilaporkan tewas di Iran akibat serangan udara yang menargetkan puluhan titik strategis. Teheran membalas dengan meluncurkan gelombang rudal dan drone ke Israel, sejumlah negara Teluk, serta pangkalan Inggris. Dalam pernyataannya yang dikutip CCTV, Wang Yi mendesak Amerika Serikat dan Israel segera menghentikan operasi militer. China juga memperingatkan agar konflik tidak meluas ke seluruh kawasan Timur Tengah. Dalam pembicaraan terpisah dengan Menlu Oman dan Prancis, Wang menilai serangan tersebut melanggar prinsip piagam PBB. Ia menegaskan negara besar tidak boleh menyerang negara lain secara sepihak. Lebih lanjut, masalah nuklir Iran harus diselesaikan melalui jalur politik dan diplomatik. China menyatakan siap berperan melalui Dewan Keamanan PBB untuk mendorong perdamaian dan menghentikan perang.
Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan gelombang serangan rudal terbaru ke Israel pada Senin 2 Maret 2026. Serangan ini disebut sebagai bagian dari Operasi Janji Sejati 4. IRGC menyatakan gelombang ke-10 operasi tersebut menggunakan rudal hipersonik Kheibar Sekam. Targetnya disebut mencakup kompleks pemerintahan di Tel Aviv, pusat militer di Haifa, serta wilayah Yerusalem Timur. Namun, tidak ada rincian resmi terkait kerusakan maupun korban jiwa. IRGC juga memperingatkan warga Israel untuk menjauhi fasilitas militer, pusat keamanan, dan gedung pemerintahan. Mereka bahkan mendesak warga untuk segera meninggalkan wilayah yang disebut sebagai wilayah pendudukan. Serangan ini terjadi di tengah saling gempur rudal dan serangan udara antara Iran, Israel, dan pangkalan Amerika Serikat dalam 48 jam terakhir. Sirine serangan udara terdengar di sejumlah kota di Israel. Otoritas Israel menyatakan sistem pertahanan rudal diaktifkan untuk mencegat proyektil yang masuk. Rudal Kheibar dikenal sebagai salah satu senjata jarak jauh paling kuat milik Iran yang paling ampuh. Rudal ini mampu membawa hulu ledak hingga 1.800 kg dan diklaim bisa menghindari sistem pertahanan seperti Iron Dome. Iran dan Israel saling meluncurkan serangan besar-besaran sejak Sabtu 28 Februari 2026. Serangan Iran dilaporkan menyebabkan jatuhnya korban luka sedang hingga serius. Kementerian Kesehatan Israel melaporkan sebanyak 777 orang telah dievakuasi ke rumah sakit sejak dimulainya operasi. Dari jumlah tersebut, 86 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan unit gawat darurat. 4 orang dilaporkan dalam kondisi serius dan 2 diantaranya mengalami cedera yang tidak secara langsung disebabkan oleh serangan rudal. Sebanyak 20 orang dalam kondisi sedang dan 58 lainnya dalam kondisi ringan. Saat ini 4 orang masih menjalani evaluasi medis. Kementerian juga menyebut puluhan warga mengalami luka saat berlari menuju tempat perlindungan. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah meluncurkan rudal balistik Kheibar dalam gelombang ke-10 serangan. Iran menyebut rudal tersebut menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta lokasi yang terkait dengan Komando Angkatan Udara Israel. IRGC mengklaim serangan itu sebagai serangan terarah dan mengejutkan. Mereka juga kembali memperingatkan warga Israel agar menjauhi fasilitas militer, pusat keamanan, dan gedung pemerintahan. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim telah menghancurkan 11 kapal Iran di Teluk Oman. Dalam pernyataannya, CENTCOM menyebut 2 hari lalu Iran masih memiliki 11 kapal di wilayah tersebut dan kini jumlahnya 0. Amerika Serikat menuduh Iran selama bertahun-tahun mengganggu pelayaran internasional di Teluk Oman. Washington menegaskan akan terus menjaga kebebasan navigasi maritim demi stabilitas ekonomi global. Sebelumnya, AS juga mengklaim meluncurkan serangan ke fasilitas rudal balistik Iran. Detik-detik penyerangannya pun terkuak dalam sebuah video singkat. Video itu dirilis hanya beberapa jam setelah militer Amerika Serikat menyatakan pesawat pembom siluman B-2 telah menggempur instalasi tersebut. CENTCOM menyebut pesawat B-2 dipersenjatai bom seberat 2.000 pon saat menyerang fasilitas rudal yang diperkuat. Dari video terlihat target langsung meledak hebat setelah serangan. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan serangan rudal dan drone besar-besaran ke Israel. Sejumlah laporan juga menyebut pangkalan militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait ikut menjadi sasaran. Rekaman dramatis sebuah rudal milik militer Iran mengejar jet tempur Israel beredar. Momen ini terjadi saat Iran, Israel, dan Amerika Serikat saling meluncurkan serangan balasan sejak Sabtu 28 Februari 2026. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman yang disebut menunjukkan jet tempur mereka menghindari rudal Iran di atas Tehran. Dalam video tersebut, pilot terlihat melakukan manuver tajam saat sebuah rudal melintas di bawah pesawatnya. Namun tanggal dan lokasi rekaman itu belum bisa diverifikasi secara independen. Situasi di Timur Tengah kini semakin mencekam setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi Epic Fury ke Iran. Dalam 72 jam terakhir, konflik meluas dan melibatkan sedikitnya 11 negara. Iran sebelumnya telah memperingatkan akan membalas setiap serangan, tidak hanya ke Israel, tetapi juga ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan Teluk dan Irak. Pada jam-jam awal perang, Iran meluncurkan rudal dan drone ke Israel, UEA, Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Serangan juga menyasar wilayah Kurdi di Irak. Milisi pro-Iran dilaporkan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Irak dan terjadi upaya penyerbuan ke kompleks kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad. Pada hari kedua, Iran memperluas serangan ke Arab Saudi dan Oman. Bahkan Siprus ikut terseret setelah fasilitas militer Inggris itu
di pulau itu dihantam drone. Sementara di Lebanon, serangan udara Israel terus menggempur target yang disebut terkait proksi Iran. Garda Revolusi Iran mengumumkan telah menargetkan pertemuan pasukan Amerika Serikat di Dubai. Serangan dilakukan menggunakan pesawat tak berawak dan rudal. Iran mengklaim lebih dari 160 marinir Amerika Serikat berada di lokasi yang menjadi sasaran di Uni Emirat Arab. Responden Al-Mayadin di Teheran melaporkan sedikitnya 5 titik di wilayah tersebut diserang rudal Iran. Di saat bersamaan, sirene peringatan berbunyi di sejumlah wilayah Israel, termasuk Negev, Laut Mati bagian barat, Dimona, Yerusalem hingga Haifa dan sekitarnya. Media Israel melaporkan adanya serangan langsung di pusat kota. Sementara laporan lainnya menyebutkan sedikitnya 30 ledakan terjadi di wilayah utara serta beberapa ledakan di Yerusalem. Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel menyatakan rudal diluncurkan langsung dari Iran ke arah Israel. Warga diminta segera berlindung di tempat perlindungan. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan 6 tentara Amerika Serikat tewas dalam operasi tempur. 2 lainnya yang sebelumnya hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di fasilitas yang menjadi sasaran serangan awal Iran. Situasi di kawasan Timur Tengah kini semakin memanas. این کار رو کرده همونطور که گفتم در سال 1953 پدر حمید فرد رو با کودتا به قدرت رساند. بعدش نمیاد که دوباره این کار رو بکنه. ولی اگر این خانواده و این فرد دموکراسی برای ایران میخواستن بیارن، چرا مردم ایران در سال 1979 اینها رو اخراج کردن؟ و شما به من بگید کدوم ایرانی هست که به دشمن ایران بگه بیا ایران را بمباران کن و به ما تحویل بده؟ آیا اگر کسی درخواست دشمن بکنه که به اندونزی حمله بکنه، شما اون فرد رو اندونزیایی میدونید؟ ما این فرد رو اصلا به حساب نمیاریم و مردم ایران هر چقدر هم که با در مقابل دولت ایران بخوان بعضی مواقع معترض باشن یا به بعضی شرایط اقتصادی اعتراض داشته باشن، قطعاً بدانید که این فرد رو جدی نمیگیرن و حتی دولت آمریکا و دولت‌های دیگر همیشون رو جدی نمیگیرن. لذا اصلا موضوع جدی نیست که بخوان رسانه‌ها بهش بپردازن. Baik, terima kasih. Saya rasa mereka sudah pernah melakukan hal ini pada tahun 1953 melalui sebuah kudeta. Amerika Serikat mencoba untuk menyerang demokrasi di negara kami dengan mengembalikan Shah Iran pada saat itu. Dan apabila memang mereka adalah pihak yang mengharapkan demokrasi bagi Iran, mengapa masyarakat Iran harus turun ke jalanan pada tahun 1979 melalui sebuah revolusi menjatuhkan pemerintahan Shah di sana? Tentu mungkinkah, apakah mungkin terdapat orang Iran yang berharap pengeboman terjadi terhadap negaranya, kemudian mereka menantikan negaranya setelah dihancurkan dan dibom oleh Amerika Serikat diserahkan kembali kepadanya? Apakah ada orang ini bisa dinamakan seorang negarawan? Anggap aja seperti Indonesia. Apakah di Indonesia ada seorang warga negara Indonesia yang mengharapkan adanya serangan terhadap Indonesia? Saya rasa orang-orang seperti itu tidak mungkin dari Indonesia. Kami di Iran, masyarakat negara kami tidak menganggap ada dan tidak menganggap serius orang yang tadi disebutkan oleh wartawan penanya. Mungkin saja di Iran terdapat sebuah ketidakpuasan, sebuah protes dari masyarakat, tetapi pihak yang protes dan tidak puas pun di Iran tidak menganggap orang ini sebagai orang yang serius. Dan saya rasa media juga menganggapnya demikian. Angkatan Udara Israel merilis rekaman serangan terarah terhadap tentara Iran pada Senin 2 Maret 2026. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran yang kini berubah menjadi konfrontasi militer terbuka. Rekaman yang dibagikan pasukan pertahanan Israel atau IDF memperlihatkan sejumlah personel militer Iran berada di dekat peluncur rudal balistik. Beberapa saat kemudian, ledakan terlihat menghantam lokasi tersebut. Menurut militer Israel, operasi ini bertujuan menetralisir sistem pertahanan aktif serta kemampuan peluncuran rudal Iran. Serangan ini disebut sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas. Dalam beberapa hari terakhir, Israel mengklaim telah melakukan sejumlah gelombang serangan udara. Targetnya adalah aset rudal
rudal balistik dan sistem pertahanan udara Iran, termasuk fasilitas yang mendukung pengerahan drone. Sementara Israel menegaskan operasi militer akan terus berlanjut untuk menargetkan infrastruktur yang terkait dengan peluncuran rudal. Iran sebelumnya mengumumkan akan melakukan serangan balasan. Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan 6 tentara Amerika Serikat tewas dalam operasi tempur. 2 lainnya yang sebelumnya hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di fasilitas yang menjadi sasaran serangan awal Iran. Sirine serangan udara terdengar di Tel Aviv, Israel pada Rabu 4 Maret 2026 dini hari. Warga melihat proyektil melintas di atas gedung-gedung tinggi kota tersebut. Iran dan kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon kembali melancarkan serangan rudal ke Israel. Serangan ini terjadi setelah terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sebelumnya, Israel dan Amerika Serikat menggempur sejumlah wilayah di Iran sejak Sabtu lalu. Serangan udara gabungan ini menargetkan lokasi yang disebut terkait program nuklir dan rudal balistik Tehran. Israel dan Amerika Serikat menyebut langkah tersebut sebagai upaya menghilangkan ancaman eksistensial. Hingga berita ini diturunkan, sedikitnya 780 orang dilaporkan tewas di Iran. Data tersebut disampaikan Bulan Sabit Merah Iran. Situasi yang terus memanas juga berdampak pada penerbangan di kawasan Timur Tengah. Sejumlah negara seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menghentikan sementara lalu lintas udara. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran melanggar hukum internasional. Dalam pidato televisi pada Selasa 3 Maret 2026, Macron mengatakan Iran memang memikul tanggung jawab utama. Namun, operasi militer Amerika Serikat dan Israel dinilai dilakukan di luar hukum internasional dan tidak dapat disetujui Prancis. Di tengah konflik yang memanas, Macron memerintahkan kapal induk bertenaga nuklir Prancis dipindahkan dari Laut Baltik ke Mediterania. Pengerahan kapal induk ini dilakukan untuk melindungi aset sekutu. Prancis juga mengerahkan jet tempur Rafale, sistem pertahanan udara dan radar ke Timur Tengah. Prancis juga mengirim fregat ke Siprus, Yunani, menembak jatuh drone di wilayah sekutu Teluk. Selain itu membantu evakuasi warga Prancis dengan 2 penerbangan ke Paris. Langkah ini akan terus dilakukan selama diperlukan di tengah memanasnya wilayah Timur Tengah. Macron menyebut situasi memburuk setelah Selat Hormuz ditutup dan jalur pelayaran penting seperti terusan Suez serta Laut Merah terancam. Ia menegaskan perang berdampak pada harga minyak, gas, dan perdagangan global. Ouverte par les frappes que les États-Unis d'Amérique et Israël ont initiées contre l'Iran, elle s'étend à présent dans la région et emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité de tous. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux et des capacités balistiques inédites, qui a armé et financé des groupes terroristes dans les pays voisins, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, et qui a soutenu le Hamas et a toujours affirmé son objectif de détruire l'État d'Israël. C'est la République islamique d'Iran qui a une nouvelle fois, en janvier dernier, donné l'ordre de tirer sur son propre peuple. Compte tenu de tout cela et des négociations qui ne progressaient plus, les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Face à cette guerre en train de s'étendre et dont nul ne sait dire aujourd'hui le terme, ma responsabilité est d'agir pour protéger notre pays, garantir la sécurité de nos compatriotes et défendre l'intérêt national. Nous avons renforcé la sécurité de nos bases militaires dans la région. 2 d'entre elles ont subi des frappes limitées, ayant causé des dégâts matériels. Et je veux redire ici mon soutien, ma confiance à l'ensemble de nos forces armées. Nous avons aussi renforcé la sécurité de nos ambassades et de nos intérêts présents dans ces pays. Et je demeure particulièrement vigilant sur ce point.
Negara-negara di kawasan Teluk Persia kini berpacu dengan waktu menghadapi gelombang serangan drone dan rudal dari Iran. Meski sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat masih mampu menahan serangan, muncul kekhawatiran soal stok rudal pencegat yang mulai menipis. Pakar rudal dari Universitas Oslo, Fabian Hoffman, memperingatkan intensitas penggunaan interceptor saat ini tidak bisa bertahan lama. Ia menyebut dalam hitungan hari hingga 1 minggu, negara-negara Teluk bisa merasakan kekurangan amunisi. Data menunjukkan skala serangan yang masif. Uni Emirat Arab melaporkan 174 rudal balistik, 8 rudal jelajah, dan 689 drone menghantam wilayahnya dalam 3 hari. Bahrain menerima 70 rudal balistik di Kuwait dan Qatar. Drone Iran juga menyasar fasilitas penting termasuk kedutaan dan pembangkit listrik. Secara teknis dibutuhkan 2 hingga 3 rudal pencegat untuk menghancurkan 1 rudal balistik. Sementara Iran diperkirakan memiliki lebih dari 2.000 rudal jarak jauh. Di sisi lain, stok interceptor negara Teluk disebut terbatas. Namun, UEA dan Qatar membantah kekurangan amunisi dan menegaskan sistem pertahanan mereka masih kuat. Sementara itu, Pentagon juga dilaporkan mulai menipis stok Patriot karena banyak dialokasikan ke Ukraina. Situasi ini membuat negara-negara Teluk mulai melakukan penjatahan penggunaan rudal pencegat. Pada Selasa 3 Maret 2026 malam, Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke Israel, sedang menyasar sejumlah fasilitas militer hingga menyebabkan korban luka maupun tewas di antara tentara pendudukan. Serangan ini merupakan gelombang ke-17 dalam operasi Janji Sejati 4. Garda Revolusi menyebut sejumlah target berhasil dihantam, di antaranya markas Staf Umum Angkatan Darat Israel dan Kementerian Pertahanan di kawasan Hakirya. Serangan juga menyasar infrastruktur di Binai Brak, target militer di Petah Tikva, serta pusat militer di Galilea Barat. Menurut klaim Garda Revolusi, lebih dari 680 tentara Israel tewas atau terluka sejak awal pertempuran. Mereka juga menilai sistem pertahanan udara Israel memiliki celah teknis. Hal itu disebut membuat rudal dan drone Iran mampu menembus hingga ke sasaran strategis. Asap yang terlihat di sejumlah lokasi diklaim sebagai bukti keberhasilan serangan. Militer Iran menegaskan operasi akan terus berlanjut. Serangan disebut sebagai bagian dari upaya melemahkan infrastruktur militer Israel. Juru bicara militer Israel menyatakan Angkatan Udara Israel menyerang fasilitas nuklir bawah tanah Iran pada Selasa 3 Maret 2026. Target disebut berada di lokasi rahasia bernama Minzadeh. Belum ada laporan lebih lanjut terkait kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan itu. Sementara Israel juga mengklaim menyerang sebuah bangunan di Hom. Bangunan itu disebut menjadi lokasi pertemuan untuk memilih pemimpin tertinggi Iran yang baru. Sejak dimulainya operasi penyerangan pada Sabtu 28 Februari, Israel mengaku telah menjatuhkan 4.000 amunisi. Serangan dilakukan dalam sekitar 1.600 sorti di berbagai wilayah Iran. Dalam 24 jam terakhir saja, ratusan jet tempur dan drone disebut melancarkan lebih dari 300 serangan di Iran dan Lebanon. Militer Israel juga mengklaim menyerang sistem komando dan kendali Iran di Hom. Langkah ini disebut untuk melemahkan kemampuan kepemimpinan Iran. Selain itu, Israel mengaku menyerang markas Hizbullah dan pasukan Radwan di Lebanon. Seorang komandan pasukan Quds Iran di Lebanon, Daud Ali Zadeh, diklaim tewas. Iran kembali menggempur Israel pada Selasa 3 Maret 2026. Serangan menargetkan markas militer hingga Kementerian Pertahanan. Garda Revolusi Iran menyatakan rudal dan drone mereka menghantam sejumlah target militer Israel. Target diantaranya markas Staf Umum Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan Israel di kawasan Hakirya. Serangan juga menyasar Binai Brak, Petah Tikva, serta pusat militer di Galilea Barat. Iran mengklaim lebih dari 680 tentara Israel tewas atau terluka sejak awal pertempuran. Mereka juga menilai sistem pertahanan udara Israel memiliki kelemahan teknis. Hal itu disebut membuat amunisi Iran mampu menembus hingga ke sasaran strategis. Asap yang terlihat di sejumlah lokasi diklaim sebagai bukti keberhasilan serangan. Garda Revolusi menegaskan operasi akan terus berlanjut untuk melemahkan infrastruktur militer Israel. Dalam pernyataan terpisah, Iran juga mengumumkan peluncuran 230 drone serang. Puluhan drone disebut diarahkan ke pangkalan Amerika Serikat di Erbil, Irak. Serangan drone juga diklaim menyasar pangkalan Amerika Serikat di Ali Al-Salem dan Arif Jan, Kuwait.
Iran menyatakan serangan ini merupakan respon atas operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang dimulai sejak Sabtu 28 Februari. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan gelombang ke-13 dalam operasi True Promise 4 pada Senin 2 Maret 2026. Serangan tersebut menyasar sejumlah posisi yang disebut sebagai target musuh dengan menggunakan drone serangan satu arah. Dalam keterangan resminya, IRGC menyampaikan bahwa operasi itu menargetkan pangkalan Korps Marinir Amerika Serikat di Camp Arif Jan, Kuwait. Serangan tersebut disebut sebagai bagian dari respons Iran atas agresi AS dan Israel yang masih berlangsung. Selain di Kuwait, IRGC juga melaporkan serangan terjadi di Bahrain. Fasilitas yang dikaitkan dengan armada Angkatan Laut Amerika Serikat di negara tersebut disebut menjadi sasaran 6 drone serangan satu arah dan dinyatakan hancur. Tak hanya itu, Kantor Hubungan Masyarakat IRGC mengumumkan bahwa sistem pertahanan udara Angkatan Laut IRGC di Bushehr berhasil menembak jatuh drone tipe Hermes 21st di atas wilayah Iran Selatan. Sebelumnya, pada Minggu 1 Maret, Angkatan Darat Iran menyatakan telah mencegat 10 drone canggih melalui jaringan pertahanan udara terintegrasi di berbagai wilayah negara. Sebagian besar drone yang dicegat disebut berasal dari jenis Hermes. Militer Iran juga mengungkapkan bahwa total drone yang berhasil dijatuhkan sejak awal agresi mencapai 22 unit. Arab Saudi mencegat dan menghancurkan 8 pesawat tak berawak di sekitar Riyadh dan Al-Kharj pada Selasa 3 Maret 2026. Informasi tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Arab Saudi dalam keterangan resminya. Pengumuman itu disampaikan tak lama setelah kementerian melaporkan bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh turut menjadi sasaran 2 drone. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran terbatas dan kerusakan ringan pada bangunan. Insiden ini terjadi di tengah gelombang serangan rudal dan drone Iran yang menyasar sejumlah negara Teluk. Serangan itu berlangsung setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran yang dimulai pada Sabtu 28 Februari 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa respons atas serangan terhadap kedutaan AS di Riyadh serta kematian personel militer AS dalam konflik dengan Iran akan segera diumumkan. Ia menegaskan pembalasan tersebut akan diperjelas dalam waktu dekat. Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan melakukan percakapan telepon dengan Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa dalam membahas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pihak Kremlin menyampaikan bahwa Rusia siap memanfaatkan semua peluang untuk menstabilkan situasi di Timur Tengah. Rusia menilai perkembangan terbaru ini juga mengancam keamanan sejumlah negara Arab yang memiliki hubungan persahabatan dengan Moskow. Oleh karena itu, Putin menegaskan kesiapan Rusia untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas kawasan pada Senin 2 Maret 2026. Serangan militer besar oleh AS dan Israel terhadap Iran sendiri diluncurkan sejak 28 Februari. Beberapa kota besar termasuk Teheran menjadi sasaran. Gedung Putih membenarkan serangan tersebut dengan alasan ancaman rudal dan nuklir dari Iran serta menyerukan rakyat Iran untuk menentang pemerintah mereka. Akibat serangan itu, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei beserta beberapa tokoh senior lainnya meninggal dunia. Garda Revolusi Islam Iran pun merespons dengan melancarkan serangan balasan yang menargetkan lokasi-lokasi di Israel serta pangkalan militer AS di Bahrain, Yordania, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab. Dilanjut, Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa kemungkinan pengerahan pasukan darat ke Iran tidak sepenuhnya dikesampingkan. Ia menyebut opsi tersebut akan dipertimbangkan jika diperlukan untuk menghentikan dugaan program nuklir Iran, serta menghilangkan ancaman yang dianggap ditimbulkan oleh rezim tersebut. Di sisi lain, ancaman militer Iran untuk membakar kapal yang melewati Selat Hormuz telah langsung memicu lonjakan harga minyak dan gas di pasar internasional pada Selasa 3 Maret, bahkan menambah ketegangan ekonomi global akibat konflik yang sedang berlangsung. Kelompok perlawanan Islam Lebanon Hizbullah mengumumkan peluncuran serangan pesawat tak berawak yang menyasar posisi militer Israel pada Selasa 3 Maret. Serangan itu disebut sebagai respons atas agresi Israel yang terus berlangsung terhadap wilayah Lebanon. Dalam pernyataan resminya, Hizbullah menyampaikan bahwa operasi itu dilakukan sebagai balasan atas serangan Israel yang menargetkan puluhan kota dan desa di Lebanon. Hizbullah menjelaskan bahwa pada pukul 5 waktu setempat, pihaknya mengerahkan sejumlah drone serangan. Targetnya adalah situs
situs radar dan ruang kendali di pangkalan udara Ramat David yang berada di wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel. Kelompok tersebut menegaskan bahwa operasi itu diarahkan secara khusus ke target militer. Mereka membandingkannya dengan serangan Israel yang disebut menyasar warga sipil. Hizbullah juga menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari kewajiban mereka untuk mempertahankan wilayah dan rakyat Lebanon, terutama di tengah eskalasi dan pelanggaran yang terus terjadi. Sebelumnya, Hizbullah menekankan bahwa agresi Israel selama sekitar 15 bulan terakhir tidak bisa dibiarkan tanpa respons. Mereka menyebut konfrontasi sebagai hak yang sah dan bersifat defensif dalam menghadapi pelanggaran yang berkelanjutan. Iran secara resmi menutup jalur pelayaran strategis Selat Hormuz. Penutupan itu diumumkan pada Senin 2 Maret 2026 di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Penasihat Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, Brigadir Jenderal Ibrahim Jabari, memperingatkan bahwa setiap kapal yang berupaya melintasi selat tersebut akan menghadapi konsekuensi serius. Ia menegaskan bahwa kapal yang mencoba melewati jalur itu berisiko diserang dan dibakar. Jabari juga menyatakan Iran akan mencegah ekspor minyak dari kawasan tersebut. Ia menegaskan tidak akan ada setetes pun minyak yang diizinkan keluar dari wilayah itu. Selain itu, ia menyebut jaringan pipa minyak juga berpotensi menjadi sasaran. Ia memperkirakan harga minyak dunia dapat melonjak drastis hingga menyentuh $200 AS dalam beberapa hari ke depan apabila situasi terus memburuk. Di tengah memanasnya situasi, harga minyak global memang sudah bergerak naik. Patokan minyak mentah Brent sempat melonjak sekitar 10 hingga 13% dan berada di kisaran 80 hingga $82 AS per barrel atau sekitar Rp1.350.000. Seiring kekhawatiran investor terhadap potensi gangguan pasokan melalui Selat Hormuz, maka dari itu Selat Hormuz yang merupakan jalur vital bagi pengiriman minyak dunia terpaksa harus ditutup. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman terbaru yang diklaim memperlihatkan pasukan Amerika Serikat menyerang sejumlah target di Iran pada Senin 2 Maret 2026. Video tersebut muncul saat Washington, Tel Aviv, dan Teheran saling melancarkan serangan untuk hari ketiga berturut-turut. Dalam tayangan berdurasi singkat itu, terlihat serangan menghantam kendaraan dan persenjataan militer hingga peralatan dilalap api. Namun, tanggal serta lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan melalui platform X tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Melalui unggahannya, CENTCOM menyatakan pasukan AS melancarkan serangan secara presisi terhadap Iran tanpa keraguan. Mereka menjelaskan bahwa operasi Epic Fury difokuskan pada penghancuran rudal ofensif milik Iran. Ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat tajam pekan ini setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan operasi militer bersama terhadap Iran. Presiden AS Donald Trump sebelumnya menegaskan tekadnya untuk melumpuhkan industri rudal Iran hingga tuntas. Sebagai respons, Teheran melancarkan serangkaian serangan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan militer Israel serta instalasi militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Aksi saling serang ini memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di wilayah tersebut. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan akan melakukan pembalasan dan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak akan dibiarkan tanpa hukuman. Serangan balasan Iran terhadap Israel terus berlanjut pasca tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Pada Senin 2 Maret, warga Tel Aviv berlarian mencari perlindungan karena dihujani rudal. Rekaman video yang dirilis Fiori menampilkan suasana mencekam di ibu kota Israel. Warga bergegas menuju bunker sambil membawa barang serta hewan peliharaan. Tak lama kemudian, suara ledakan terdengar menandai pencegatan rudal oleh sistem pertahanan udara. Israel sejauh ini hanya melaporkan sedikit korban jiwa akibat pembalasan Iran. Serangan pada Minggu menghantam kota Beit Shemesh hingga menewaskan 9 orang. Sementara kematian di Iran mencapai 555 orang sejak serangan pertama kali diluncurkan Amerika Serikat dan Israel akhir pekan lalu. Sebagian besar korban adalah anak-anak karena bom menghantam sekolah dasar putri.
Yunani mengerahkan kapal perang dan jet tempur ke Siprus pada Senin 2 Maret kemarin. Pengerahan aset militer ini menyusul serangan drone Iran terhadap pangkalan militer Inggris di Siprus. Menteri Pertahanan Yunani Nikos Dendias mengatakan, masing-masing ada 2 kapal perang dan jet tempur yang dikerahkan. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan jet tempur F-16 mendarat di pangkalan Inggris di Alkotiri, Siprus. Dendias menegaskan Yunani akan berkontribusi dengan segala cara untuk membela Siprus dari ancaman Iran. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengklaim pangkalan yang diserang sudah tidak digunakan. Kerusakan yang ditimbulkan juga ringan dan tidak ada korban jiwa. Dalam konflik ini, Inggris menyatakan tidak terlibat langsung dalam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Namun, London mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militernya. Adapun pangkalan di Alkotiri Siprus berjarak lebih dari 2.000 km dari Teheran. Serangan terhadap pangkalan itu terjadi saat Iran membalas Amerika dan Israel pasca tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Perancis mengerahkan jet tempur Rafale ke Uni Emirat Arab pada Selasa 3 Maret 2026. Langkah ini diambil untuk melindungi pangkalan militernya di negara tersebut dari potensi serangan Iran. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyebut jet tempur nantinya akan menjalankan operasi pengamanan di sekitar pangkalan militer. Prancis memiliki ratusan personel angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat yang ditempatkan di Uni Emirat Arab. Jet Rafale mereka berbasis di pangkalan Dhafra dekat Abu Dhabi. Terkait hanggar pangkalan Prancis di Uni Emirat Arab yang dihantam oleh drone, Barrot masih belum bisa memastikan apakah benar-benar menjadi sasaran. Menurutnya, situasi cukup serius sehingga tidak boleh terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Sebelumnya, Barrot menyampaikan sikap resmi Prancis atas pecahnya perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Prancis siap membela negara-negara Teluk dan Yordania dalam melawan Iran jika diperlukan. Menurut Barrot, ada sekitar 400.000 warga negara Prancis yang tinggal di kawasan tersebut. Tak hanya Prancis, Jerman, dan Inggris juga menyatakan sikap serupa untuk melawan Iran. Iran mengerahkan berbagai macam senjata untuk membalas serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Selain rudal, pesawat tak berawak atau drone jenis Shahid 136 termasuk yang paling banyak digunakan. Peneliti senior di lembaga think tank Stimson Center, Kelly Greco, menyebut penggunaan drone Shahid merupakan bagian dari strategi. Senjata ini punya banyak keunggulan, tapi tergolong murah dengan harga $20.000 atau sekitar 337 juta rupiah per unit. Sementara satu rudal Patriot Amerika Serikat yang dikerahkan untuk mencegat seharga $4 juta atau sekitar 67,5 miliar rupiah. Menurut analisis internal yang dilihat oleh Bloomberg News, persediaan rudal pencegat Patriot Qatar akan bertahan selama 4 hari dengan tingkat penggunaan saat ini. Karena itu, Doha secara pribadi telah mendesak agar konflik segera diakhiri. Iran diperkirakan memiliki sekitar 2.000 rudal balistik setelah konflik tahun lalu dengan Israel. Kemungkinan besar mereka memiliki jumlah drone Shahid yang jauh lebih banyak. Kepala Pertahanan di Bloomberg Economics, Becca Wasser, mengatakan Iran mampu memproduksi Shahid dengan kecepatan beberapa ratus unit per hari. Amerika Serikat dan mitra regionalnya terutama menggunakan sistem pertahanan udara Patriot buatan Lockheed Martin. Meskipun Pentagon telah mendorong peningkatan produksi, hanya sekitar 600 rudal pencegat yang dibuat pada tahun 2025. Dengan jumlah yang terbatas tersebut, muncul kekhawatiran bahwa pertahanan buatan Amerika Serikat tidak cukup. Sementara Presiden Donald Trump telah memprediksi bahwa perang akan berlangsung 4-5 minggu atau bahkan lebih. Ribuan warga Iran berkumpul di Minab untuk menghadiri pemakaman massal korban serangan Amerika Serikat dan Israel. Total ada 165 jenazah siswi sekolah dasar dan staf yang dimakamkan pada Selasa 3 Maret. Berpusat di alun-alun kota Minab, warga memberikan penghormatan terakhir kepada ratusan jenazah. Mereka juga meneriakan slogan-slogan yang mengecam Amerika Serikat dan Israel atas hilangnya nyawa generasi penerus Iran. Sementara itu, iring-iringan peti jenazah terlihat dari udara menggunakan sejumlah kendaraan. Warga kemudian bahu-membahu mengangkat peti jenazah untuk selanjutnya dimasukkan ke liang lahat. Isak tangis keluarga mewarnai proses pemakaman tersebut. Adapun serangan terhadap SD Putri di Iran terjadi pada Sabtu 28 Februari.
Video yang dirilis Fiori menampilkan gedung sekolah hancur, menyisakan puing-puing, sementara banyak jasad siswi yang tertimbun di baliknya. Hingga Selasa, 3 Maret, total korban jiwa di Iran akibat serangan Amerika dan Israel mencapai 787 orang. شما دارید روزه میخونید این بچه ها امروز روزه خوانن من چی بگم خاک بر دهانم خدا لعنتشون کنه. Iran terus melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Terbaru, Garda Revolusi Iran menggempur pangkalan udara Amerika Serikat di Bahrain pada Selasa dini hari waktu setempat. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan situasi mencekam dari dalam kendaraan. Pengemudi menyaksikan bagaimana rudal pencegat bekerja menangkis rudal-rudal Iran di langit. Adapun dalam keterangan resminya, Iran menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di wilayah Sheikh Isha, Bahrain. Serangan itu melibatkan 20 drone dan 3 rudal. Iran mengklaim berhasil menghancurkan markas komando utama di pangkalan tersebut. Pada saat yang bersamaan, ledakan terdengar di Kedutaan Besar Amerika Serikat di kota Riyadh, Arab Saudi. Ledakan itu bersumber dari serangan drone Iran yang kemudian memicu kebakaran. Sementara di Qatar, militer mencegat 2 rudal balistik Iran pada Selasa pagi. Rangkaian serangan ini merupakan balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah memerintahkan personel non-darurat untuk meninggalkan Bahrain, Yordania, dan Irak. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran semakin memanas hingga meluas ke Timur Tengah. Bahkan Presiden Donald Trump berpotensi mengirim pasukan darat Amerika Serikat ke Iran, padahal pengiriman pasukan darat ke Iran sangat memungkinkan untuk dihabisi oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Hal itu disampaikan Donald Trump melalui pernyataannya pada Sabtu 28 Februari lalu yang mengklaim tidak ragu-ragu mengerahkan pasukan darat Amerika Serikat ke Iran. Pengiriman pasukan darat Amerika Serikat ke Teheran akan dilakukan jika Trump merasa membutuhkannya.
dirinya. Namun pernyataan Trump ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth pada Senin 2 Maret yang mengklaim pengiriman pasukan darat Amerika Serikat ke Teheran merupakan kebodohan. Seorang pakar dari Tiongkok mengatakan Trump sangat bertekad melemahkan Iran. Soal pengiriman pasukan darat ke Iran, pakar Tiongkok menyebut Amerika Serikat memberikan tekanan psikologis bagi musuh. Namun pakar Tiongkok itu memprediksi sejatinya Amerika Serikat belum siap mengerahkan pasukan darat ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar mendapat dukungan dari negara-negara Arab, bahkan mereka yang tadinya enggan bergabung kini justru mendukung Amerika Serikat melawan Iran. Tak hanya itu, negara-negara Arab disebut mengambil peran aktif dalam serangan Amerika Serikat ke Teheran. Hal itu disampaikan Trump pada Senin 2 Maret. Trump mengatakan perubahan sikap mereka terjadi setelah negara-negara Arab menjadi target Iran. Presiden Amerika Serikat mengaku terkejut dengan sikap negara-negara Arab. Pasalnya mereka menyatakan keinginan ikut berperang melawan Teheran. Adapun salah satunya yakni Arab Saudi yang sedang siaga penuh. Tentara Saudi disebut meningkatkan kesiapannya seusai kilang minyak Ras Tanura terkena serangan dari Iran. Arab Saudi turut murka seusai wilayahnya terbakar hebat akibat rudal Teheran. Pemerintah Saudi menyatakan respons militer menjadi pilihan. Hal itu tergantung pada penilaian terhadap pelaku serangan. Iran terus melancarkan serangan hingga menargetkan pemukiman di Beit Shemesh pada Senin 2 Maret. Serangan itu mengakibatkan 9 warga Israel tewas tertimbun. Adapun warga Israel itu tewas saat bersembunyi di tempat perlindungan atau bangkar. Iran meluncurkan rentetan rudal balistik mengarah ke Beit Shemesh. Rudal balistik Iran menghancurkan sebuah bangunan tempat ibadah hingga rusak parah. Akibat serangan rudal Iran, 9 warga dilaporkan tewas. Selain itu, serangan Teheran mengakibatkan 40 orang luka parah. Serangan itu merupakan serangan paling mematikan di Israel selama konflik saat ini dengan Iran. IDF menyatakan bahwa kegagalan mencegat rudal yang menghantam Beit Shemesh. Sistem pertahanan udara diklaim sudah diaktifkan di area tersebut, namun pesawat pencegat gagal menembak jatuh rudal Iran tanpa alasan yang jelas. IDF menyebut serangan langsung peluru ledak Iran diperkirakan berbobot 500 kg, sementara Angkatan Udara Israel sedang melakukan penyelidikan terhadap kegagalan tersebut. Amerika Serikat mengakui tak sanggup mengevakuasi warganya dari Israel. Hal itu terjadi di tengah serangan dahsyat Iran ke Tel Aviv. Sementara semua pegawai pemerintah Amerika Serikat di Israel diminta tetap berada di tempat. Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel pada Selasa 3 Maret yang mengatakan Washington tidak dapat mengevakuasi warga negara Amerika Serikat. Hal itu dikarenakan situasi keamanan yang semakin memburuk di Israel. Pasalnya Iran terus melancarkan serangan dahsyat ke Israel hingga warga sipil tewas. Bahkan pemerintah Amerika Serikat mengklaim tidak mampu memberikan bantuan langsung kepada warganya di Israel. Kedubes mengatakan warga Amerika Serikat yang tinggal di Israel menghadapi pilihan yang sangat terbatas. Untuk saat ini, Kedubes Amerika Serikat mengandalkan bantuan dari Kementerian Pariwisata Israel. Adapun bantuan itu berupa layanan antarjemput ke perbatasan Taba sejak Senin 2 Maret. Warga Amerika Serikat yang ingin ditambahkan ke daftar penumpang dihimbau mendaftar melalui formulir evakuasi Kementerian setempat. Iran mengklaim melancarkan serangan membabi buta ke Amerika Serikat dan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran menghancurkan 500 titik militer Amerika Serikat dan Israel hanya dalam 48 jam. Iran mengklaim berhasil mengalahkan musuh dalam pencekatan. Klaim itu disampaikan juru bicara Pusat Koordinasi Gabungan Tentara Iran dan IRGC Ibrahim Solfakhari pada Senin 2 Maret. Ia mengatakan setidaknya 60 target strategis berhasil diserang Iran. Adapun sekitar 500 titik militer Amerika Serikat dan Israel digempur menggunakan rudal balistik. Iran mengklaim pasukannya mampu menembakkan lebih dari 700 drone dan ratusan rudal balistik. Serangan itu dilakukan hanya dalam waktu 48 jam saja. Bahkan Amerika Serikat mengklaim beberapa tentaranya tewas akibat serangan Iran. Hingga saat ini dilaporkan 6 tentara Amerika Serikat dan warga Israel tewas. Sementara Ibrahim mengatakan Pusat Koordinasi Tentara Iran dari IRGC berada di markas besar Qatam Al-Anbiya. Tempat tersebut juga digunakan untuk mengawasi perencanaan operasi militer besar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan tudingan keras terhadap Iran saat berbicara bersama Kanselir Jerman Friedrich Merz di Gedung Putih pada Selasa 3 Maret. Trump menyatakan Iran adalah pihak yang benar-benar jahat yang menuduh pemerintahan Teheran melakukan tindakan brutal terhadap warga sipil. Terkait hal itu, Donald Trump tidak memberikan bukti nyata untuk mendukung tuduhan tersebut. Hingga berita ini diturunkan juga tidak ada klaim serupa yang secara resmi dilayangkan terhadap pemerintahan Iran. We've seen countries around the world, many of whom don't usually work together, working with the United States on Iran, whether it's Saudi Arabia working with the United States, Israel, Qatari shooting down Iranian
aircraft, and we've also seen European countries step up. Why are we seeing, such unity around the world against Iran? That's a great point. Look, they're just evil. They're it's not the politics; it's their whole philosophy. It's their whole where they come from. It's terrible. Where they kill 35,000, I thought it was 32. Now it turns out it's much more than 35,000 people, and in some cases using machine guns with people that have no weapon. They have no weapon, and they're being machine gunned. They're being sniped from buildings. They're hitting the people with snipers right through the eyes. It's just a very evil ideology, and nobody's really seen anything like it. As I said, even the fact that they've attacked all of their neighbors, and the neighbors weren't attacking. They thought they'd maybe sit it out or what. They've hit Qatar, they've hit UAE, they've hit Saudi Arabia, they've hit Oman. They were helping us negotiate. They got hit. Everybody got hit because they're evil and they're bad. It's a bad seed, and somebody had to do it. Majelis para ahli Iran memilih putra Ali Khamenei yakni Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi berikutnya setelah wafatnya sang ayah. Adapun pemilihan itu berlangsung di bawah tekanan kuat dari Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Dalam hal ini Mojtaba diyakini akan menjadi kandidat terdepan untuk menggantikan Khamenei. Namun para ahli justru memiliki pandangan yang berbeda. Sementara itu rupanya Khamenei tidak memasukkan Mojtaba dalam daftar calon pengganti yang dibuatnya tahun lalu. Diketahui dalam kalangan ulama Muslim Syiah Iran, suksesi ayah ke anak tidak dipandang positif. Dilansir dari iradimtl.com pada Rabu 4 Maret, Mojtaba 56 tahun ialah putra tertua kedua Ali Khamenei. Pihaknya memang dikenal memiliki hubungan yang kuat dengan IRGC. Adapun pria berusia 56 tahun itu bukanlah ulama berpangkat tinggi, bahkan ia tidak pernah memegang jabatan resmi dan tak memiliki peran formal dalam rezim tersebut. Kendati demikian, ia memiliki pengaruh yang sangat besar di balik layar. Pihaknya pernah bertugas di Angkatan Bersenjata Iran selama Perang Iran-Irak. Mojtaba menikah dengan Zahra Hadad Adel pada 2004. Namun sang istri sudah meninggal dunia dalam serangan terbaru Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari. Dilaporkan sekira 2 drone Iran diduga menyerang kantor intelijen luar negeri Amerika Serikat atau CIA di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Adapun serangan tersebut diluncurkan pada Senin 2 Maret 2026. Dilansir dari dailymail.co.uk pada Rabu 4 Maret, serangan Iran meruntuhkan sebagian atap stasiun CIA. Bahkan asap dilaporkan terlihat mengepul dari area ruang interior bangunan usai insiden terjadi. Kendati demikian, tidak ada laporan korban yang mengalami cedera. Terkait kejadian tersebut, pihak CIA enggan memberikan komentar soal hal tersebut. Sebagai informasi, serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Jadi setelah operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari lalu. Kementerian Pertahanan Arab Saudi membenarkan hal tersebut. Selesai kejadian, perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Arab Saudi mengeluarkan peringatan keamanan ke warganya. Adapun pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh meminta warga Amerika untuk menghindari area kedutaan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Lalu situasi keamanan di kawasan kini dalam pengawasan ketat otoritas setempat. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte membantah menolak membantu Washington dalam operasi militer Amerika Serikat ke Iran. Ia menegaskan Presiden Donald Trump tidak pernah meminta aliansi NATO untuk terlibat dalam serangan terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan Mark pada Selasa 3 Maret 2026. Dalam video Fiori yang dirilis pada Rabu 4 Maret, Mark Rutte menyebut negara-negara NATO justru memuji serangan dari Washington dan Tel Aviv ke Iran. Bahkan NATO juga mengapresiasi serangan mereka yang berhasil menghabisi nyawa pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei.
Господин Рута, каква е позицијата, ставот на НАТО по последните случувања на Блискиот Исток, односно откако членка на НАТО го нападнира на Иран во заврти со напади на бази на членки на НАТО и каков може да биде одговорот на НАТО доколку состојбата ескалира? Well, maybe if I could start with answering that question, of course NATO is not itself involved, but let's be absolutely clear-eyed on what's happening here. Iran is close to getting its hands on a nuclear capability and on a ballistic missile capability, which is posing a threat not only to the region, the Middle East, including posing an existential threat to Israel, it is also posing a huge threat to us here in Europe. We also know that Iran, as an exporter of chaos, has been responsible over decades now for terrorist attacks, assassination attempts. I can tell you from my own experience in my own country, where members of the Iranian diaspora have been under threat from the Iranian regime. And I'm talking about the regime here, not about the Iranian people. The problem is with the regime. Again, NATO is not involved. I can assure you that NATO will defend every inch of NATO territory. Our military commanders, our men and women in uniform are day in, day out working on that using the 360-degree approach, including any threat coming from terrorism, fighting terrorism also being a core task of NATO. But degrading Iran's nuclear capability, degrading Iran's missile capability, the fact that Khamenei is now gone, who is responsible for only this year thousands, potentially 10,000 of people dying because of the Iranian regime when people were starting to protest against the regime in January. We have seen all that. So I think we are all better off with him gone and with the nuclear and ballistic capability being beaten and degraded as it is as we speak. So you talked about NATO defending its allies, but yesterday you said that NATO will not be joining the US-Israeli campaign in Iran. At the same time, there are mixed messages from the allies. Turkey is not supporting the actions. Spain is not supporting the USA. President Donald Trump asked of NATO to join the operation. You refused. Is there unity among the alliance? The President did not ask for NATO to join, so that's not true. This is clearly a campaign which is led by the US and Israel. And what we are seeing is that many allies are providing key enabling support. That's not being part of the campaign, but when it comes to access, logistics, for example, the Spanish Patriot system in Turkey, defending already for 10 years, key US interests based there in Turkey through that Patriot system. These are all examples of how, as NATO collectively, but first of all, of course, the individual allies, where they have the optionality and the possibility to make bases available, etc., they are doing that. And I feel widespread support in Europe. I was on the phone with many leaders over the weekend and also early this week, and I clearly sensed that taking out nuclear capability, taking out the ballistic missile capability, and also Khamenei gone, this is applauded by many of my colleagues in NATO. Thank you so much. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyatakan dukungan penuh Beijing kepada Iran. Dukungan itu disampaikan dalam percakapan telepon dengan Menlu Iran Abbas Araghchi pada Senin 2 Maret 2026. China menegaskan mendukung Iran dalam mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayahnya di tengah serangan Amerika Serikat dan Israel. Sejak Sabtu 28 Februari, ratusan orang dilaporkan tewas di Iran akibat serangan udara yang menargetkan puluhan titik strategis. Teheran membalas dengan meluncurkan gelombang rudal dan drone ke Israel, sejumlah negara Teluk, serta pangkalan Inggris. Dalam pernyataannya yang dikutip CCTV, Wang Yi mendesak Amerika Serikat dan Israel segera menghentikan operasi militer. China juga memperingatkan agar konflik tidak meluas ke seluruh kawasan Timur Tengah. Dalam pembicaraan terpisah dengan Menlu Oman dan Prancis, Wang menilai serangan tersebut melanggar prinsip piagam PBB. Ia menegaskan negara besar tidak boleh menyerang negara lain secara sepihak. Lebih lanjut, masalah nuklir Iran harus diselesaikan melalui jalur politik dan diplomatik. China menyatakan siap berperan melalui Dewan Keamanan PBB untuk mendorong perdamaian dan menghentikan perang.
Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan gelombang serangan rudal terbaru ke Israel pada Senin 2 Maret 2026. Serangan ini disebut sebagai bagian dari operasi Janji Sejati 4. IRGC menyatakan gelombang ke-10 operasi tersebut menggunakan rudal hipersonik Khaybar Sekam. Targetnya disebut mencakup kompleks pemerintahan di Tel Aviv, pusat militer di Haifa, serta wilayah Yerusalem Timur. Namun, tidak ada rincian resmi terkait kerusakan maupun korban jiwa. IRGC juga memperingatkan warga Israel untuk menjauhi fasilitas militer, pusat keamanan, dan gedung pemerintahan. Mereka bahkan mendesak warga untuk segera meninggalkan wilayah yang disebut sebagai wilayah pendudukan. Serangan ini terjadi di tengah saling gempur rudal dan serangan udara antara Iran, Israel, dan pangkalan Amerika Serikat dalam 48 jam terakhir. Sirine serangan udara terdengar di sejumlah kota di Israel. Otoritas Israel menyatakan sistem pertahanan rudal diaktifkan untuk mencegat proyektil yang masuk. Rudal Khaybar dikenal sebagai salah satu senjata jarak jauh paling kuat milik Iran yang paling ampuh. Rudal ini mampu membawa hulu ledak hingga 1.800 kg dan diklaim bisa menghindari sistem pertahanan seperti Iron Dome. Iran dan Israel saling meluncurkan serangan besar-besaran sejak Sabtu 28 Februari 2026. Serangan Iran dilaporkan menyebabkan jatuhnya korban luka sedang hingga serius. Kementerian Kesehatan Israel melaporkan sebanyak 777 orang telah dievakuasi ke rumah sakit sejak dimulainya operasi. Dari jumlah tersebut, 86 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan unit gawat darurat. 4 orang dilaporkan dalam kondisi serius dan 2 diantaranya mengalami cedera yang tidak secara langsung disebabkan oleh serangan rudal. Sebanyak 20 orang dalam kondisi sedang dan 58 lainnya dalam kondisi ringan. Saat ini 4 orang masih menjalani evaluasi medis. Kementerian juga menyebut puluhan warga mengalami luka saat berlari menuju tempat perlindungan. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah meluncurkan rudal balistik Khaybar dalam gelombang ke-10 serangan. Iran menyebut rudal tersebut menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu serta lokasi yang terkait dengan Komando Angkatan Udara Israel. IRGC mengklaim serangan itu sebagai serangan terarah dan mengejutkan. Mereka juga kembali memperingatkan warga Israel agar menjauhi fasilitas militer, pusat keamanan, dan gedung pemerintahan. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim telah menghancurkan 11 kapal Iran di Teluk Oman. Dalam pernyataannya, CENTCOM menyebut 2 hari lalu Iran masih memiliki 11 kapal di wilayah tersebut dan kini jumlahnya 0. Amerika Serikat menuduh Iran selama bertahun-tahun mengganggu pelayaran internasional di Teluk Oman. Washington menegaskan akan terus menjaga kebebasan navigasi maritim demi stabilitas ekonomi global. Sebelumnya, AS juga mengklaim meluncurkan serangan ke fasilitas rudal balistik Iran. Detik-detik penyerangannya pun terkuak dalam sebuah video singkat. Video itu dirilis hanya beberapa jam setelah militer Amerika Serikat menyatakan pesawat pembom siluman B-2 telah menggempur instalasi tersebut. CENTCOM menyebut pesawat B-2 dipersenjatai bom seberat 2.000 pon saat menyerang fasilitas rudal yang diperkuat. Dari video terlihat target langsung meledak hebat setelah serangan. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan serangan rudal dan drone besar-besaran ke Israel. Sejumlah laporan juga menyebut pangkalan militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait ikut menjadi sasaran. Rekaman dramatis sebuah rudal milik militer Iran mengejar jet tempur Israel beredar. Momen ini terjadi saat Iran, Israel, dan Amerika Serikat saling meluncurkan serangan balasan sejak Sabtu 28 Februari 2026. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman yang disebut menunjukkan jet tempur mereka menghindari rudal Iran di atas Tehran. Dalam video tersebut, pilot terlihat melakukan manuver tajam saat sebuah rudal melintas di bawah pesawatnya. Namun tanggal dan lokasi rekaman itu belum bisa diverifikasi secara independen. Situasi di Timur Tengah kini semakin mencekam setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi Epic Fury ke Iran. Dalam 72 jam terakhir, konflik meluas dan melibatkan sedikitnya 11 negara. Iran sebelumnya telah memperingatkan akan membalas setiap serangan, tidak hanya ke Israel, tetapi juga ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan Teluk dan Irak. Pada jam-jam awal perang, Iran meluncurkan rudal dan drone ke Israel, UEA, Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Serangan juga menyasar wilayah Kurdi di Irak. Milisi pro-Iran dilaporkan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Irak dan terjadi upaya penyerbuan ke kompleks kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad. Pada hari kedua, Iran memperluas serangan ke Arab Saudi dan Oman. Bahkan Siprus ikut terseret setelah fasilitas militer Inggris itu
di pulau itu dihantam drone. Sementara di Lebanon, serangan udara Israel terus menggempur target yang disebut terkait proksi Iran. Garda Revolusi Iran mengumumkan telah menargetkan pertemuan pasukan Amerika Serikat di Dubai. Serangan dilakukan menggunakan pesawat tak berawak dan rudal. Iran mengklaim lebih dari 160 marinir Amerika Serikat berada di lokasi yang menjadi sasaran di Uni Emirat Arab. Responden Al-Mayadin di Teheran melaporkan sedikitnya 5 titik di wilayah tersebut diserang rudal Iran. Di saat bersamaan, sirene peringatan berbunyi di sejumlah wilayah Israel, termasuk Negev, Laut Mati bagian barat, Dimona, Yerusalem hingga Haifa dan sekitarnya. Media Israel melaporkan adanya serangan langsung di pusat kota. Sementara laporan lainnya menyebutkan sedikitnya 30 ledakan terjadi di wilayah utara serta beberapa ledakan di Yerusalem. Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel menyatakan rudal diluncurkan langsung dari Iran ke arah Israel. Warga diminta segera berlindung di tempat perlindungan. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan 6 tentara Amerika Serikat tewas dalam operasi tempur. 2 lainnya yang sebelumnya hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di fasilitas yang menjadi sasaran serangan awal Iran. Situasi di kawasan Timur Tengah kini semakin memanas.